Ya sebenarnya sih gini, sebenarnya buka PT tuh pertama susah ya, tapi kalau misalnya udah kedua kali, Hmm. ketiga kali, keempat kali itu udah gampang sih sebenarnya. Yang penting kan kita tahu sistemnya aja. Kita mau pakai Hmm. sistem apa, cara manage gimana. Memang beda bisnis kan beda cara, beda manage ya. Cuman kurang lebih prinsipnya Hmm. mirip-mirip lah gitu. Audio Jungle. Oke, we are live now guys. Hai, The Consulting Lovers. Gimana kabarnya buat teman-teman ya? Semoga selalu sehat ya, selalu happy, selalu diberkati ya. Hari ini kita akan live dengan Pratama Nugraha. Buat teman-teman yang hari ini nonton, pastikan teman-teman juga tidak akan kelewatan ya, karena kita akan ngobrol panjang lebar dengan topik hari ini adalah ini ya. Strategi usaha tetap eksis selama pandemi ala Tama. Ya ini keren banget guys hari ini guys. Oke, sip. Yo. Thank you bro, Bro Tama ini. Thank you ya sudah Ya, sama-sama. live, sudah nyempat-nyempatin waktu nih di kesibukannya bro nih. Saya lihat story-nya terus ini ngurusin strength, ngurusin mining ya, ngurusin macam-macam. Wah, mantap ini ya. Nggak henti-hentinya. Tapi thank you hari ini sudah accept undangan kami untuk ngobrol di The Ngobis ya bro ya. Thank you so much. Ini ditungguin nih. Sama. Kita banyak DM dari teman-teman ini nungguin ini ngobrol dengan Bro Tama soalnya. Siap. Oke. Ini gimana bro? Di Jakarta ya nih ya? Di Jakarta, rumah ya? Jakarta di rumah lagi. Di rumah. Jakarta ya. Kondisi Jakarta udah mulai balik normal ya bro ya? Iya. Emang bro di mana ya? Semarang, Surabaya ya? Surabaya. Oh, Kebetulan kita iya, punya iya. kantor Jakarta juga bro. Cuma Iya. posisi lagi di Surabaya hometownnya. Yes. Gitu. Benar. Ya. Iya. Ini apa namanya sudah mulai kembali normal ya bro ya? Bisnis ataupun usaha di Jakarta balik normal ya? Dan Ya oke lah ya, udah lebih ramai jalanan, udah lebih macet. Jadi udah lumayan lah. sudah balik normal ya? Ya normal sih belum lah, Mantap. cuman maksudnya lebih better lah daripada kemarin PPKM terus kan. Oke, ya. Tapi bro luar biasa ya, ini malah waktunya apa namanya PPKM saya lihat ekspansi terus nih ya. Ini teman-teman pengen tahu nih rahasia tips suksesnya bro ini seperti apa nih bisa ekspansi terus di masa-masa pandemi seperti ini. Luar biasa nih. Siap. Oke, anyway brother, sebelum kita ngobrol soal topik nih brother ya, kita biasanya kalau di Ngobis ini kita senang sekali kalau misalnya kita mendengar gitu ya cerita dari apa namanya dari narasumber, dari Bro Tama gitu ya. Maksudnya cerita suksesnya, cerita hidupnya mungkin dari awal sampai bisa punya bisnis sebegini banyaknya. Seperti apa bro kalau boleh ceritakan bro? Oke. Gue dulu lulus kuliah tuh 2010 ya, terus sempat sekolah bahasa sebentar ke Cina waktu itu. Terus 2011 tuh gue mulai kerja, itu kerja pertama kali itu dulu, 2010 itu sebenarnya ketika lulus kuliah itu gue pernah sempat kerja di Stancar ya waktu itu ya. Jadi sales deposito gitu lah, yang nawar-nawarin deposito gitu kan, kalau nggak kayak asuransi, reksadana gitu-gitu. Nah terus 2010 akhirnya nggak lama gue sekolah bahasa ke Cina setahun, terus 2011 gue kerja di perusahaan Jepang, namanya itu Toyota Tusho. Jadi kita grup perusahaan punya Toyota mobil, tapi kita nggak jualan mobil, kita itu bagian supply untuk bahan-bahan baku material untuk pabrik-pabriknya Toyota lah gitu. Nah tapi memang divisinya ada banyak, divisinya tuh ada makanan, ada ada barang-barang tambang, terus udah gitu ada chemical, kimia, plastik, terus machinery, IT. Nah kebetulan gue itu di bagian besi baja. Nah jadi gue itu di bagian besi baja, dan bisnis pertama gue akhirnya di tahun 2014-2015 itu adalah besi baja dulu pertamanya sebenarnya gitu. Oke. Ya terus udah gitu ngerjain besi baja, terus kenal sama Zeto Group, terus akhirnya kita merger kerja bareng, joint operation, joint venture. Terus akhirnya kita baru dari sana mulai ekspansi, mulai aktif ekspansi itu di 2018 lah sebenarnya. Kita mulai banyak project, kerjain macam-macam. Kita ada yang logistikin juga, terus ada yang brandnya Sereng ini, terus kita juga ada pet shop, terus kita juga ada
depo semut tuh kayak depo bangunan modern, tapi jualannya kayak barang-barang kayak cat gitu lah, tapi kayak Indomaret gitu modelnya versi modernnya. Terus kita ada pabrik tandon juga. Terus yang baru-baru ini paling crypto mining. Terus kita lagi ada project juga baru di Bali, kita lagi bangun hotel gitu. Mantap. Cuman, ini berarti bro itu silakan bro. Iya, cuman kalau yang hotel ini sih harusnya kita memang 2020 udah operasional, cuma kan tahu sendiri ya corona, jadi kita yes. Ini memang mesti tunggu ya bro ya, tunggu kondisi Balinya pulih ya, baru hotelnya bisa ini ya, bisa masuk ya. 2000 hotel udah jadi, mungkin Oktober ini kali pembukaan. Tapi tinggal nunggu wisatawannya nih bro. Iya, baru kemarin ini kan dibuka nih, apa namanya, bandara internasional kan. Selama ini kan bandara internasional Bali itu kan ditutup. Jadi kalau turis internasional mau ke Bali, dia harus transit dulu di Jakarta atau di Surabaya, baru ke Bali gitu kan. Makanya akhirnya ini kayak baru dibuka nih, mungkin 1-2 minggu ini bisa ramai kali Bali, atau 1 bulan ke depan kali mungkin bisa ramai lagi gitu ya. Yes. Hopefully bro, ya biar juga Bali bisa mulai rebound ya, karena Bali paling parah juga nih dampaknya di pandemi ya. Iya, paling parah Bali. Nice. Oke. Nah bro, sorry balik dikit bro ke tadi yang bro punya ini ya, maksudnya 2010 baru sempat kerja di perusahaan Jepang tadi kalau nggak salah ya. Ini kalau anyway bro, ini kan ada tulisan tamat 88 gitu ya di akunnya. Apa benar kelahiran 88 ya brother ya? Iya, gue kelahiran 88. Oh, nice. Yeah. Jadi maksudnya 2010 ini bro baru mulai masuk ke perusahaan Jepang gitu, dan mulai berbisnis tahun berapa bro? Kalau bro boleh tahu brother? 2014 tuh masih kayak inilah ya, freelance nyalo lah ibaratnya. Waktu pas 2015, terus 2015 itu baru bikin PT kita. Baru kita PT-in, terus baru benar-benar kita jalanin serius di 2015. Gitu. 2015 tuh baru mulai serius ya bro ya. Wow, keren banget nih. 15 ke 2021 6 tahun, tapi kalau saya lihat perkembangannya luar biasa ya brother ya. Buka dari benua Indometal kalau nggak salah yang pertama ya. Kasaki Indobaja sebenarnya yang pertama. Sorry. Kasaki Indobaja itu lain lagi ya berarti ya. Iya. Itu baru benua Indometal itu baru 2019 awal. Oh, itu malah yang paling baru. Iya, mantap. Baru, iya. Mantap. Nah, bro, gimana nih, bro? Maksudnya kalau bagi sebagian orang ini kan juga membuka bisnis yang buka ini bro, ada ceritakan ada pet shop, ada misalnya tadi ada baja gitu ya, ada logistik gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Bagi sebagian orang itu membuka sebuah bisnis itu kan bukan hal yang gampang ya, brother ya. Tapi bagi bro dalam tempo 6 tahun ini bisa membuka begitu banyak macam bisnis tuh gimana tuh bro? Maksudnya ceritanya bisa seperti itu brother? Ya sebenarnya sih gini, sebenarnya buka PT tuh pertama susah ya, tapi kalau misalnya udah kedua kali, ketiga kali, keempat kali itu udah gampang sih sebenarnya. Yang penting kan kita tahu sistemnya aja. Kita mau pakai sistem cara manage-nya gimana. Memang beda bisnis kan beda manage-nya ya. Cuman kurang lebih prinsipnya mirip-mirip lah gitu. Ada bagian marketingnya, ada bagian keuangannya, ada bagian operasionalnya gitu kan. Terus sebenarnya semua sama lah. Ya cuman yang penting sebelum buka bisnis sebenarnya sih bukan mikirin cara ngatur bisnisnya atau cara manage bisnisnya ya, tapi gimana lu bikin bisnis yang bisa dibilang mungkin sustainable kali ya. Kenapa sih di 2018 itu gue banyak banget mulai bikin yang baru itu, sama 2019 gue mulai banyak bikin baru karena gue ngerasa bisnis gue yang udah ada itu tuh semua tuh udah obsolete sebenarnya. Gue mungkin mungkin gue masih bisa making money sampai 10 tahun ke depan. Tapi 10 tahun ke depan ini gue yakin banget bisnis gue itu udah gak akan ada lagi. By the time itu terjadi, mungkin memang gue sudah ada uang, gue udah ada punya tabungan, gue udah punya cukup uang lah gitu, untuk gue supaya jaga-jaga sampai gue nanti tua mungkin. Tapi ya udah, gue mungkin bisnis gue bakal mati satu-satu gitu. Kalau gue tetap lanjutin terus bisnis seperti itu. Makanya di 2018 kebetulan kan waktu pas dulu gue masih di perusahaan Jepang itu kan gue kan bagian project planning juga ya. Nah itu di situ tuh gue banyak belajar tentang cara pikir korporasi gitu. Korporasi kalau bikin bisnis tuh nggak asal sembarang bikin bisnis, dia tuh mau cari bisnis tuh yang stabil, panjang, long term gitu, supaya bisa jalan terus. Dan dia kita kan ngelihat kadang-kadang tahun depan tuh trennya apa, bulan depan trennya apa ya. Kalau mereka tuh ngelihat tuh udah 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, mereka coba prediksi gitu. Nah makanya gue juga di sini gue sama sebenarnya. Gue coba prediksi kurang lebih ini 10 tahun lagi ini gue jadi apa gitu. Nah 10 tahun lagi gue lihat gue tuh udah gak jadi apa-apa. Jadi gue di 10 tahun lagi ini gue harus
apa namanya, ketemu cara gimana gue harus ekspansi atau enggak gue diversifikasi resiko gue. Jadi gue harus bisa cari bisnis lain yang apa namanya, kira-kira mungkin ya udah yang A nggak bisa jalan, tapi gue nanti ada B, C, D, dan E gitu. Jadi gue coba-coba cari. Jadi di lini bisnis gue utama pun gue juga tetap ngembangin juga sih memang. Cuma memang gue jujur di bisnis utama gue itu satu, memang kalau mau dikembangin di modernisasi tuh infrastruktur di Indonesia tuh masih belum bagus, teknologi segala macam-macam. Terus marketnya juga memang belum siap. Tapi anyway gue udah siapin dari sekarang, dan staff-staffnya pun mulai gue revolusi lah, gak bisa dibilang gue coba revolutionize their way of thinking gitu. Nah, terus di sisi lain ya gue tetap ekspansi juga bisnis-bisnis yang kecil-kecil yang menurut gue ini potensi dan bisa digedein nanti kalau udah ada apa namanya chances peluangnya gitu loh. Nah, kalau makanya gue lihat nih sebenarnya kan kalau bisnis di Sreng Indonesia ini, gue tuh sebenarnya contohnya kan orang banyak bilang ya, lu corona buka bisnis makanan apa nggak salah bro? Kan sekarang lagi krisis di mana-mana kan. Nah, tapi gue sebenarnya ngelihat peluang. Jadi gini sebenarnya, oke bener, bisnis F&B in general semua berdarah-darah. Teman-teman gue yang buka di mall semua berdarah-darah. Cuman harus dilihat dunia F&B ya sekarang tuh shiftingnya dari lu restoran. Sekarang tuh orang makan tuh ke yang food to go semua karena lagi corona dan karena juga memang lebih murah, cenderung lebih murah ketimbang lu makan di restoran. Dan sekarang karena corona juga kebanyakan private party, orang juga masih takut keluar rumah, akhirnya tuh food to go tuh sekarang tuh ini hits banget. 4 brand yang paling berkembang bagus di Grab itu semuanya food to go. Nggak ada brand-brand restoran yang berkembang paling bagus di 2020. Itu di Grab, di Gojek pun sama. Semua brand yang berkembang paling pesat di 2020 semua tuh food to go. Nah kalau lu liatin juga grup-grup besar ya, misalnya kayak Ismaya, misalnya kayak si Kodoni Pramono tuh yang punya Saur Seli. Semuanya mereka diversifikasi investment masuk ke cloud kitchen. Kenapa cloud kitchen? Karena cloud kitchen itu tuh semuanya itu mereka sasarannya adalah customer yang food to go semua. Rice bowl ya kan, terus apa namanya kayak misalnya nasi dengan ayam, nasi apa tuh ayam geprek lah, apalah, sei sapi lah, apa gitu-gitu semua tuh food to go semua. Nanti arahnya tuh akan ke situ. At least mungkin tren 2-3 tahun ke depan tuh akan ke arah sana karena ekonomi kita pasti masih recovery lah. Itu mungkin gue prediksi mungkin kita kalau misalnya memang ini lancar semua corona juga oke, mungkin kita baru benar-benar masuk ke tahap yang bisa dibilang normal kembali seperti dulu tuh mungkin baru tahun depan. Mungkin juga jangan-jangan akhir tahun depan atau mungkin pertengahan tahun depan apa yang cepat. Ini tahun ini tahunnya vaksinasi, awal tahun depan mungkin awalnya tahun herd immunity, nanti mungkin baru ekonomi baru mulai recovery itu mungkin baru pertengahan tahun atau akhir tahun depan lah kalau menurut gua ya. Nah, jadi apalagi masih nih, kita kan sekarang lagi dibayang-bayangin sama krisis ekonomi nih di tahun depan Januari kan. Hari ini kita udah lihat tuh tantrum. Ya benar. Udah pada panik tuh hari ini gara-gara perusahaan properti itu udah mau bangkrut tuh, dia 2 triliun US dollar dia bisa lenyap angus begitu aja. Makanya cuman untungnya sebenarnya kalau kita lihat dari fundamental sih sebenarnya ini perusahaan nggak terlalu ngaruh ke global systemic karena perusahaan ini minjem uangnya sih sebenarnya dari uang dari Cina aja lah, mereka nggak minjem uang dari bank-bank internasional. Jadi sebenarnya untuk kegagalan sistemik tuh agak-agak kecil kemungkinannya, dan mungkin karena dia terlalu besar juga pasti dia di bail out juga sama pemerintah Cina kalau menurut gua. Jadi nggak perlu terlalu khawatir lah. Cuma anyway gitu. Maksud gua kenapa gua brand Sreng ini karena gua ngeliat chances di mana makanan food to go itu tuh lagi benar-benar bagus gitu. Gua udah pernah mau bikin brand yang sama seperti ini kurang lebih itu sekitar 3 tahun lalu atau 4 tahun lalu gitu. Nah, cuma waktu itu memang karena nggak ada orang yang handle, kita juga nggak punya know-how. Nah, di sini kan gue kan berpartner ya. Gue partner sama ada 3 partner gue di situ. Masing-masing tuh ada spesialisasi masing-masing lah. Mereka orang-orang F&B gitu kan. Nah, jadi makanya gue lihat, mereka nih oke nih. Mereka punya ngerti. Ada yang orang F&B, ada yang orang branding, gue orang manajemen gitu. Tapi anyway, karena sekarang gue lagi aktif di branding, jadi gue juga bantu di brandingnya juga sekarang kurang lebih gitu. Makanya gue ngeliat chances. Jadi ketika gue ekspansi bisnis ya, itu gue ngeliat chancesnya, gue ngeliat peluangnya. Oh, ini ada peluang di sini nih, gue masuk dulu. Tuh gue lihat gimana caranya. Ini sepertinya ini oke nih, oke gue pelajarin. Terus begitu oke gue eksekusi seperti itu. Nice. Ini kelihatannya Kak Bro ngomong itu gampang banget itu Bro ya. Maksudnya ketika membuka sebuah bisnis, oke, ada chances ketemu dengan partner yang tepat gitu. Dan tadi sebenarnya sempat Bro sampaikan di awal bahwa membuka bisnis itu nggak sesulit yang Anda pikirkan gitu ya. Ada nggak Bro? Maksudnya mungkin bagi sebagian orang juga kalau membuka bisnis kan mereka biasanya pikir dulu, thinking dulu gitu, ngitung dulu gitu ya. Tapi bagi Bro cepat sekali untuk membuka sebuah bisnis. Ada nggak Bro? Maksudnya trik-trik mungkin khusus gitu ya ketika teman-teman ini pengen buat bisnis.
atau mereka ingin berpartner gitu? Apa bro yang mereka mungkin perlu diperhatikan bro buat teman-teman ini bro? Sebenarnya sih gini ya, tips yang kalau lu mau bikin bisnis ya itu tuh lu harus punya satu pengalaman ya. Terus dari itu lu harus punya ilmunya, terus lu harus punya koneksinya. Itu 3 paling penting. Dan kalau bisa nih nomor 4 nih, lu harus punya partner yang tepat sebenarnya. Kalau misalnya memang lu harus berpartner ya. Kalau lu memang ngerasa lu bisa eksekusi sendiri, ya silakan jalanin aja sendiri. Cuma kalau misalnya enggak, apa namanya, lu boleh cari partner. Kayak gue di posisi di mana gue nggak mungkin nggak punya partner di bisnis gue. Karena apa? Karena gue punya bisnis banyak untuk gue atur, untuk gue manage. Jadi nggak mungkin gue bisa benar-benar fokus di satu bisnis terus gue kembanginnya itu aja terus yang lain gue telantarin itu nggak mungkin karena menurut gue risk advertisement-nya terlalu tinggi kalau kayak gitu. Gue nggak mau, itu resikonya besar banget. Jadi gue selalu kalau memang bisa ada partnernya gue selalu berpartner bisa di bisnis itu gitu. Memang kalau untuk bisnis pertama-tama yang baru kita jalanin pasti kita harus pay attention banyak sekali di situ. Kita harus benar-benar fokus di situ. Tapi nanti kalau misalnya dia udah jalan itu udah bisa setengah autopilot. Kesalahan orang itu biasanya ketika bisnis udah mulai jalan, mereka masih mau handle semuanya. Pembayaran mereka yang handle, operasional mereka yang handle, keuangan mereka yang handle, cari orang mereka yang handle, semua mereka yang handle. Akhirnya mereka bilangnya tuh, oh gue repot banyak kerjaan gitu. Terus akhirnya mereka bilang, kok lu bisa sih urus bisnis banyak-banyak? Kok lu mau sih urus bisnis banyak-banyak? Gimana caranya? Apa lu nggak keteteran gitu? Sebenarnya kalau lu udah punya tim intinya lu ya, lu bisa dibilang tuh di situ tuh udah jalan autopilot, running seperti itu ya udah gitu. Tapi memang untuk cari orang yang tepat itu sangat susah, khususnya di Indonesia tuh susah banget untuk cari orang tepat. Cuman kalau memang lu mau, lu niat ya pasti ketemu. Kantor kita bro, yang di Palu ya bro ya, itu tau gak kepala kantornya umur berapa? Anak 24 tahun, 25 tahun umurnya. What? 24 tahun bro? Mantap. Baru lulus kuliah setahun, gue hire kerja. Tadinya partner gue juga tuh, si Seto, nggak terlalu percaya kalau misalnya ini bisa dikerjain, itu anak bisa kerjain begitu. Jalan 1 tahun ternyata lancar, 2 tahun lancar, ini udah tahun ketiga udah profit, udah oke semua. Kita udah balik modal semua sekarang tahun ketiga semua di situ. Dan itu semua di manage sama anak umur 25 tahun, cewek lagi. Bayangin, bisnis di kasar, material building yang manage cewek semua. Keuangan dia manage, semua dia manage. Sama ada satu lagi, sekarang akhirnya ada satu lagi cowok juga, dia lebih ke kepala operasionalnya sekarang. Tapi ini ketemu setelah baru 1 tahun kebelakangan ini, 1,5 tahun kebelakangan inilah. Bisnisnya udah jalan 3 tahun di situ. Jadi makanya maksud gue, kalau lu emang niat pasti bisa ketemu. Dan kalau lu memang lu udah punya sistemnya, lu udah tahu cara untuk manage-nya, itu lu pasti bisa gitu. Jadi kebanyakan juga memang di Indonesia ini teman-teman gue juga, gue lihat contohnya, semua mereka handle. Dari A sampai Z semua mereka handle gitu. Jadi mereka tuh tiap hari tuh kelihatannya repot terus, tapi hasilnya ya di situ itu aja gitu. Jadi gue belajar dari perusahaan, gue belajar dulu ya di Jepang, perusahaan Jepang itu ya. Jadi bedanya perusahaan dan korporasi itu beda. Perusahaan itu memang dia tuh manage satu, dia mau fokus di satu, dia benar-benar bagusin satu. Hasilnya memang maksimal, bagusnya hasilnya maksimal. Tapi expandability-nya tidak ada. Lu nggak bisa ekspansi di diri lu sendiri, lu nggak bisa expand karena lu fokusnya di situ. Ketika lu menjalankan sebagai bisnis, sebagai korporasi, itu berarti itu kan corporation berarti banyak bisnis di bawahnya gitu kan. Nah, lu handle di atasnya, tapi lu harus cari kaki-kaki kanan lu, tangan kanan lu di bawahnya untuk manage bisnis itu gitu. Nah, itu di situ lu bisa pelan-pelan manage bisnis. Memang kalau lu misalnya manage satu, dia gedenya cepat gitu. Tapi lu jadi nggak ada yang lain. Nah, kalau misalnya kita kecil, tapi memang naiknya pelan-pelan, tapi naiknya banyak. Nanti ketika udah mulai oke, berbuah manis, udah enak lu tuh kalau nggak usah ngapain lagi gitu. Nah, tapi ketika lu gedein satu bisnis, gedein situ terus, dan lu merasa udah oke, tapi lu gedein terus, itu nanti akan ada satu poin tuh lu udah nggak bisa gede lagi. Biasanya tuh bisnis bakal seperti itu. Nah, di situ lu akan stagnan di sana, dan biasanya tuh dia mulai bingung tuh, bakal kebanyakan cash, terus nggak tahu mau dikemanain kan cashnya. Ntar paling beli rumah, kalau nggak beli apa gitu. Jadi aset-aset mati semua lah bisa dibilang. Memang sih aset mati itu bisa digadein ke bank, bisa jadi modal usaha lagi ya, untuk modal kerja ya. Cuma maksud gua kalau ada bisnis lain, itu bakal bisa ngehasilin bisnis yang lainnya lagi gitu. Jadi makanya dari itu, gua dari satu, jadi akhirnya ada beberapa gitu. Kurang lebih sekarang kita manage kurang lebih sekitar 12 sampai 14 bisnis lah kalau sekarang. Wow. Itu kurang lebih mantap, sekarang. Bro. Ya itu hasil dari mantap. itu memang. Kalau lu nanyain apakah gue udah menikmati hasilnya banget sekarang, gue oke lah live comfortably, tapi gue belum merasakan hasil investment gue karena semua rata-rata baru gue lakuin dari 2018 dan 2019. Jadi balik-balik modalnya itu tuh masih baru 2021 ini dan 2022 lebih tepatnya gitu. Nah jadi makanya gue nanti gue baru
bener-bener hasilnya tuh baru mungkin sekitar 1 sampai 3 tahun lagi gitu. Nah ini kita nih lagi gedein pohon nih, ibaratnya semua gitu. Yes. Mantap, mantap, mantap. Ini dalam 2-3 tahun ini berarti Brother ya, ekspansinya besar-besar sampai 12 sampai 14 bisnis baru ya. Bisnis di dalam satu apa tadi Mauna Group kalau nggak salah yang Bro naungin ya. Nice. Brother, pengen tahu Brother. Maksudnya ini juga kita pengen, mungkin teman-teman juga pengen belajar cara pandang dari Brother. Ini menarik sekali ya. Bro kan sempat cerita bahwa oke, timbang kamu tanganin semuanya, akhirnya kamu merasa pusing gitu ya, karena semuanya lo tanganin, semuanya lo tanganin. Nah, lo harus cari orang yang memang cocok gitu ya, and then yang bisa bantu lo untuk tanganin bisnis gitu ya. And then misalnya gini bro, kita sudah ngelakuin ini, misalnya mungkin sebagian teman-teman juga, I think mereka juga mulai mencari orang yang tepat, mencari tim yang tepat gitu ya, ketemu nih. Terus and then ketika mereka menjalankan sebuah bisnisnya, how to become the business menjadi autopilot brother, yang seperti yang bro sampaikan tadi. Pertama dari mulai pertama lu bikin bisnis itu kan masih kecil ya, jadi itu lu gampang banget untuk bikin SOP dalam perusahaan lu. Key personnya harus ada, misalnya pertama lu harus ada orang bagian operasional, lu harus ada orang bagian finance-nya, biasanya ntar dia handle finance dan accounting ujung-ujungnya. Nah terus nanti lu harus ada juga orang di marketingnya. Nah kalau udah ada 3 orang itu udah oke, lu udah ada SOP-nya, biasanya tuh lu langsung tinggal pakai sistem, mau pakai Accurate atau apa gitu, atau pakai sistem yang lain, lu otomasi semua, lu biarin dia running, mereka running pelan-pelan, lu tinggalin, nggak usah lu supervisi lagi, terus lu random check terus sampai 3-4 bulan lu random check terus. Kalau dia masih oke aja dan semua SOP itu jalan, itu berarti oke. Kalau misalnya ada masalah baru dalam SOP-nya itu, di SOP itu kita ada masalah baru, itu nggak apa-apa, itu namanya sehat. Berarti kedewasaan perusahaan lo itu lagi berkembang namanya. Itu namanya learning curve. Lu pasti salah dulu, nanti baru lu jadi bagus, itu jadi bagus lu at the top nanti. Nah, tapi kalau misalnya lu misalnya emang sistemnya berjalan tanpa masalah, itu juga nggak apa-apa. Berarti kan perusahaan lu udah bagus gitu kan. Tapi kalau misalnya memang lu masih ada masalah, nggak apa-apa. Berarti itu memang masih tahap pembelajaran. Nah, lu nggak boleh nyerah di situ. Ketika lu nyerah, lu hands on lagi, lu turun lagi. Itu learning curve lu nggak begini. Berarti itu lu balik mundur begini gitu. Lu nggak maju, lu jalan mundur kalau kayak gitu. Itu untuk autopilot tuh begitu. Namanya autopilot ya, pasti di mana-mana bakal ada kesalahan. Karena lu belajar dari kesalahan. Lu mau misalnya orang nyolong uang, lu misalnya karyawan nipu customer atau apa. Tapi itu akan jadi pelajaran lu. Nah, ketika terjadi masalah, lu nanti akan bisa perbaikin dan lu akan mengurangi potensi masalah itu supaya terjadi lagi. Nah, itu namanya lu belajar di situ. Jadi, lu jangan takut-takut lah kalau misalnya itu. Jadi, lu begitu udah ada orangnya, lu bikin sistemnya, terus lu coba jalanin terus. Nah, kalau misalnya sudah oke, lu jangan lupa juga bikin reward programnya buat staff lu. Jadi, lu jangan suruh staff lu kerja terus, tapi lu nggak ada reward mereka apa-apa. Maksudnya lu nggak ngasih mereka misalnya bonus tambahan atau insentif tambahan gitu. Gaji tetap jalan ya, dan memang misalnya tunjangan-tunjangan memang harus dibayarkan sama pemerintah seperti BPJS sama BPJS kesehatan dan BPJS pensiun tetap harus lu bayarkan gitu, karena itu memang kewajiban kita sebagai pengusaha untuk kasih ke mereka. Tapi lu bisa kasih bonus-bonus, misalnya bonus-bonus penjualan, misalnya bonus-bonus performance baik atau apa gitu. Jadi gue tuh kalau gue kan di bidang ini ya, material building pertama yang besarnya ya. Jadi gue punya KPI beda-beda. Di marketing gue punya KPI, di bagian administrasi gue punya KPI, di bagian gudang gue juga punya KPI masing-masing. Itu tiap gudang, tiap bagian KPI-nya beda-beda. Nah, kalau mereka achieve KPI, itu gue selalu ada reward-nya buat mereka. Reward-nya pun bukannya reward individu berupa uang aja ya. Selain itu juga gue biasanya tuh ada reward yang kayak lebih kebersamaan. Lu nonton bioskop bareng, makan di hotel bareng, buffet bareng, kayak gitu. Kalau nggak ntar uang outing, misalnya kalau itu kumpulin, biasanya tuh mereka 2-3 bulan sekali mereka outing, terus mereka kumpul-kumpul, mereka kemana, ke pulau mana, ke apa, kayak gitu biasanya. Nah jadi tuh lu nge-build culture-nya perusahaan lu juga. Karena menurut gue, kalau culture perusahaan lu udah sudah bagus ya, itu akan running dengan sendirinya. Misalnya kayak gue dulu di Toyota Tsusho ya, itu perusahaan memang masih banyak orang Jepang ya. Tapi orang Indonesianya yang sudah lama di sana, itu mereka tuh benar-benar pegang teguh perusahaannya. Mereka jagain perusahaannya, karena mereka udah berasa, ini tempat gue makan nih, tempat gue cari makan nih, rumah gue nggak boleh sampai hancur. Jadi gue harus jagain rumah gue. Nah itu sebenarnya tuh dari culture yang dibangun sama perusahaannya sebenarnya. Nah itu tuh buat supaya lu bikin sustainability ke depannya gitu. Memang sih, lu pasti akan costly. Namanya lu harus buat budget lebih ya untuk employee benefits kan bisa dibilang. Tapi lu kan bikin culture ya, dan lu juga memang secara lu personal lu juga pengen perusahaannya bertumbuh dan bisa berkembang atau pilot tanpa lu harus urusin terus setiap hari gitu kan. Lu akan metik buahnya nanti jauh di depan.
lu ketimbang lu sekarang, ya kalau menurut gue sih, maksud gue gini, gue kan kerja banyak di perusahaan yang korporasi ya, bahkan sampai hari ini pun gue masih jadi komisaris independen di salah satu perusahaan Jerman sampai hari ini. Nah jadi gue tuh ngelihat cara perusahaan-perusahaan asing tuh gimana cara mereka manage perusahaannya gitu, dan gue bandingkan dengan perusahaan-perusahaan Indonesia yang masih banyak tuh di perusahaan-perusahaan keluarga gitu. Gue nggak bilang perusahaan keluarga tuh jelek ya, yang bagus juga banyak banget. Cuman kalau lu mau menjadi besar, lu harus jadi korporasi. Dan korporasi yang jelek pun banyak. Gue lihat banget banyak perusahaan-perusahaan yang korporasi itu jelek semua. Karyawan-karyawannya tuh terima apa kickback lah, komisi-komisi lah untuk pembelian lah atau apa itu banyak sekali memang. Cuman ya anyway, itu balik lagi itu learning curve. Lu jadi bos, lu harus tahu, lu harus bisa kurangin, lu harus bisa manage resikonya gitu. Nah itulah nanti di situ susahnya nanti kalau ketika lu udah jadi korporasi. Nah kalau lu memang tujuan lu mau besar ya lu harus jadi korporasi. Tapi kalau memang lu mau segitu-segitu aja ya lu nanti silakan manage perusahaan personal individu juga nggak apa-apa. Nggak ada jeleknya juga. Karena kan lu ketika lu manage korporasi kayak gua gini sekarang, gue juga belum korporasi ya, cuma maksudnya gue manage bisnis banyak seperti mirip kayak korporasi. Nah ini gue bener-bener ngerasain di mana capeknya tuh bener-bener parah, yang udah gak ada waktu istirahat lah gitu. Lu ngomong misalnya, lu kalau kerja dulu di tempat gue, oke, gue kerja dari jam 9 sampai jam 5 gue beres, jam 8 sampai jam 5 gue beres. Sekarang gak ada waktu kerja gue, sampai malam nih abis ini gue masih mau meeting 2 kali lagi abis setelah ini. Jadi makanya, pasti ntar lu ngerasain deh kalau udah kayak gitu. Ya makanya pilihan hidup orang maunya kayak gimana gitu. Nggak moro-moro harus usaha sampai gede, nggak moro-moro juga memang lu harus nggak bilang lu harus usaha juga, punya usaha. Tapi memang ada beberapa orang juga yang memang mereka lebih cocok kerja juga kan soalnya. Nggak semua orang juga cocok jadi pengusaha kok soalnya. Dan kerja sama orang kalau misalnya lu bagus dan lu kepake, gue banyak kok ngelihat yang bokap-bokapnya temen gue yang 1 bulan digaji 1 miliar juga ada kok sebenarnya. Jadi bukannya kerja terus lu miskin juga ya, maksud gue ya. Jadi lu pasti bisa aja gitu, lu dapat uangnya, lu dapat chancesnya kalau memang lu bagus dan lu emang benar-benar tekunin di bidangnya situ, dan lu benar-benar kepake juga gitu loh. Gitu. Nice. Menarik nih, bro. Pengen digging sebentar di daerah culture tuh. Tadi bro sempat sampaikan ya terkait dengan culture. Ini mungkin juga buat pembelajaran buat teman-teman ya, bahwa culture ini penting ya. Cuma tadi bro sempat sampaikan bahwa culture yang bro sampaikan tadi terkait dengan gimana kita bisa hang out dengan teman-teman gitu ya. Kita siapin budget untuk mereka bisa outing gitu ya, atau mungkin ada budget dari reward yang mereka dapatkan dari sales atau macam-macam gitu ya. Untuk bikin culture, apa dengan cara itu atau ada cara lain, brother? Maksudnya mungkin buat teman-teman yang mungkin mereka belum punya budget untuk outing, mungkin karena mereka baru, tapi mereka pengen bikin culture. Kira-kira langkah apa sih, brother, yang harus dilakukan supaya bisa bikin culture di perusahaannya mereka, brother? Sebenarnya gini, kalau ketika gue employ staff ya, partner gue itu yang paling tua aja, itu umurnya tuh baru 36 atau 37. Itu ya, jadi gue sendiri pun gue baru umur 32, tahun ini gue 33. Nah, jadi gue memang cari staff gak ada yang lebih tua daripada gue biasanya. Gue selalu cari staff kalau bisa tuh yang masih di bawah gue semua. Jadi tendensinya orang Indonesia itu karena kita memang negara kolonial ya dari zaman dulu, kita tuh masih menggenggam namanya senioritas gitu. Jadi semua gue bisa mungkin gue cari yang di bawah gue. Kalau yang dapat yang pengalaman bagus, gak dapat yang pengalaman gue ajarin gitu. Nah, jadi di sana tuh gue bangun culture di mana orang-orang yang masuk di tempat gue itu tuh bisa dibilang tuh hampir semua tuh satu tipe gitu, satu jenis. Jadi mereka cocok. Jadi gue bikin ekosistem di mana mereka tuh bisa kerja gitu. Jadi mereka tuh bisa cocok, bisa hangout gitu. Nah itu mungkin cara paling pertama ketika lu mau bikin culture di perusahaan, lu cari orang dulu yang cocok dulu. Cari orang yang satu jenis, jangan cari orang yang beda-beda. Karena kadang-kadang ya, memang orang pengalaman itu bagus, tapi orang pengalaman itu nggak selalu cocok sama company kita. Karena dia kadang-kadang tuh ibaratnya kayak gelas udah penuh kali ya. Kita ajarin apa, semua tumpah keluar, mental semua, nggak ada yang masuk otaknya dia. Nah itu bahkan kalau udah kayak at that point ya, biasanya mereka akan jadi corrupt. Nanti malah mereka akan merusak anak-anak yang lainnya gitu loh. Jadi ibaratnya kayak lu employ satu orang, akhirnya dia malah ngerusak apa yang udah ada gitu. Jadi lu mendingan cepet-cepet cabut aja, nggak usah employ orang kayak gitu kalau gitu. Itu cara paling gampang bikin culture lah. Nah terus di satu lagi ya, kalau menurut gue tergantung di perusahaan lu tipenya mau gimana. Kalau di tempat gua itu senioritas memang ada ya, maksudnya tetap ada namanya, misalnya namanya owner perusahaan sama yang staff perusahaan itu ada lah. Kayak misalnya kita pembeda-bedainya sedikit-sedikit tuh masih ada, karena mereka masih ada hormatnya lah at least gitu. Cuman kita tuh sebisa mungkin, semaksimal mungkin kita tuh super casual ke semua anak-anak gitu. Jadi kita nggak terlalu mau apa yang namanya bossy. Even gue pun kalau kerja
di kantor tuh gue duduknya bareng-bareng mereka juga gitu. Jadi gue gak ada ruangan sendiri, gue gak ada apa gitu loh. Gue memposisikan diri gue sama-sama kayak mereka, karena ketika gue bareng-bareng mereka, gue juga tahu nih apa yang mereka ributin setiap hari. Mereka lagi makan apa sih hari ini, makanan apa sih yang lagi ngehits, misalnya kayak kantor gue tuh yang di Green Lake tuh mereka lagi suka makan ya apa yang waffle Tokyo Gorilla atau apa gitu kan. Nah jadi kan lu kadang-kadang kalau lu sebagai owner lu bisa tuh datang abis setelah lu makan siang, lu bawain Tokyo Gorilla, lu kasih ke mereka. Itu kan murah sebenarnya, nggak mahal, cuman 200.000 300.000 semua kenyang, semua happy gitu kan. Yang kayak gitu-gitu loh, yang hal-hal kecil kayak gitu itu tuh menurut gue yang apa ya, yang bikin kita bisa bikin company culture kita. Karena orang Indonesia basically kita suka makan, kita suka ngemil, terus kita suka dapat hadiah. Jadi ketika lu kasih dia makanan enak, itu lu feeling dapat hadiahnya dapat, feeling makan enaknya juga dapat. Jadi lu nanti di situ lu bisa bangun culture dari situ. Kalau gue sih kayak gitu ya. Nice. Ini buat teman-teman ya yang jarang bawain makanan timnya, ini harus mulai dibawain nih. Seperti yang Bro Tama sampaikan ya, karena memang itu harus dibangun ya culture-nya Bro Tama ya. Oke, nice, menarik Bro ini saatnya. Bro, pengen tanya lagi brother. Tadi yang Bro sempat sampaikan Bro bahwa ketika Bro membuat sebuah bisnis gitu ya, pertama bangun SOP gitu ya, bangun SOP-nya, ketemu orangnya, diajarin yang tepat gitu ya. And then 2-3 tahun sudah oke, lepas biar mereka bisa jalan. Nah, itu yang pertanyaan saya brother. Ketika hal tersebut dilakukan, saya percaya bahwa setiap perusahaan itu ada rohnya, brother. Ada kayak soul-nya gitu ya. Nah, itu bagaimana, brother? Ketika Bro melepaskan itu ke mungkin sebagai operational manager gitu atau GM gitu ya. Gimana tuh, Bro? Membawa rohnya Bro bisa sampai ke tempatnya 14 perusahaan Bro yang tadi seperti apa caranya, brother? Kita kan biasa pasti kan kalau pertama-tama baru mulai, pasti kan semua tuh bisnis kita manage sendiri kan. Mereka tahu cara kita handle kayak gimana, dan biasanya key person-nya orang-orang yang memang jadi orang kepercayaan kita itu, mereka tuh udah ngerti kerja sama kita tuh gimana caranya. Nanti mereka bakal terusin itu sendiri kok ke bawah-bawahnya. Itu udah otomatis setiap kali di mana-mana kayak gitu. Itu biasa selalu begitu. Dan kita kan, maksudnya kita juga kan, kita bilang tinggal, tapi sebenarnya kita tiap 1 minggu pun kita kontrol juga semua perusahaannya kok. Ada report, ada meeting bareng, laporan ini, laporan itu gitu kan. Jadi lu tuh masih bisa kayak seenggaknya tuh mereka tuh masih bisa rasain kehadiran kita dalam perusahaan gitu loh. Jadi itu kita juga masih bisa deliver apa yang kita mau. Maksudnya kita, tujuan kita company ini mau jadi apa tuh semua masih bisa, semua tuh masih bisa tahu gitu loh. At least kita presence di sana gitu. Itu aja cukup kok sebenarnya kalau misalnya udah kayak gede gitu. Jadi nggak harus datang tiap hari, brother ya. Brother mungkin hanya meeting 1 minggu sekali untuk tiap perusahaannya Bro gitu ya. Iya. Dan bahkan kemarin setelah corona ini pun meetingnya kan kebanyakan kan online juga ya sebenarnya. Online. Tahun lalu gue sempat lumayan cemas ya. Wah, ini nggak bisa ketemu, ini gimana ini orang keuangan di sini, orang sini, orang sini di sini gitu kan. Tapi ternyata semua jalan lancar, nggak ada masalah. Even dulu gue sempat paling parnonya itu gara-gara nih takutnya nih nanti kita kan ngutangin orang banyak ya. 1 bulan tuh kita ngutangin orang miliaran soalnya kan. Itu kita takut, wah ini kalau pada nggak bayar utang gimana nih kalau nggak ada yang follow up apa. Ternyata semua jalan dengan efektif, itu oke-oke aja. Dan lucunya juga staff-staff kita ya, karena memang semuanya setipe, dan mereka tuh ngelihat kantor tuh tempat asik untuk hangout ya. Mereka nggak ada yang mau kerja di rumah. Kemarin aja waktu pas PPKM ini, baru jalan 2-3 minggu, udah pernah nanya, Pak saya boleh masuk kantor nggak sih Pak gitu. Kita social distancing di kantor gitu kan. Mereka pengen masuk kantor, malah pengen kantornya dibuka. Saya bilang, nanti dulu ya, kena razia kita kena denda nanti. Gara-gara lo kantor kan udah 100 juta lagi saya bilang kan. Nanti dulu, ternyata nggak lama lihat kantor-kantor sekitaran buka semua, ya udahlah buka juga aja. Akhirnya buka, dan mereka juga malah happy masuk di kantor. Walaupun maskeran apa, tapi mereka kayak tuh enjoy gitu kan. Kalau office kita tuh kayak ada tempat hangoutnya, ada bisa buat masak juga, ada ruangan tamunya gitu kan. Jadi mereka bisa hangout di situ. Jadi kayak mereka kerja sambil main lah gitu. Makanya daripada bosan di rumah, mereka malah pengen di kantor kalau gitu. Lucunya gitu. Itu karena menurut gue sih itu balik lagi, itu karena company culture-nya itu udah oke sih. Jadi akhirnya mereka pun enjoy jagain perusahaan, pengen kerja di perusahaan gitu. Nice. Jadi malah orang yang di timnya Bro yang di rumah, malah mereka kepingin masuk kantor ya. Iya, betul. Menarik nih ya. Padahal mungkin sebagian perusahaan merasakan malah kalau bisa nggak usah masuk kantor, di rumah aja gitu. Iya, benar. Itu apa Bro rahasianya Bro? Apa karena tadi yang Bro bawain makanan gitu atau apa Bro? Kok bisa sampai mereka kepingin ke kantor Bro? Ini kan nggak semua
Mungkin nggak tahu ya, mungkin jujur gue bingung juga ya. Mungkin karena satu juga mungkin mereka bosan di rumah terus kali ya, salah satunya ya. Dan mungkin kedua juga mungkin mereka memang ngerasa company ini tuh orang-orangnya tuh teman-teman hangout semua, kayak kita sekolah sama kuliah aja gitu. Kalau lu kantor kita tuh super casual semuanya. Semua apa namanya kayak temen aja gitu, nggak ada yang namanya senioritas, nggak ada yang namanya apa. Even kayak nggak tahu ya, kalau menurut gue sih di company gue even company politics aja nggak ada di company gue. Jadi yang main-main company politik itu biasanya langsung gue tegur, soalnya gue nggak suka soalnya di company gue ada company politics. Jadi semua tuh netral, semua oke apa gitu. Jadi semua pun orang kerja pun semua kelihatan apa yang dikerjain semua, karena kan kita udah otomatis by system semua kan. Jadi apa yang udah jadi job desk dia kerjain apa enggak itu gue bisa kontrol, gue bisa lihat. Jadi lu nggak perlu susah-susah jilat-jilat gue kalau untuk supaya gue suka sama lu cukup liatin kerjaan lu oke, dan gue akan appreciate itu gitu. Jadi di tempat gue sih kayak gitu semua ya. Gitu. Kalau sih gitu sih. Oke. Bro, pengen tahu bro, company politik yang bro maksud seperti apa nih? Oh, company politik banyak. Company politik itu kan kalau di perusahaan gua dulu itu, wah kalau udah korporasi tuh udah kadang-kadang udah lumayan parah ya. Jadi kadang-kadang ada orang yang mau play safe aja, mau main aman, mereka nggak mau ambil resiko, mereka nggak mau bikin bisnis baru. Karena kalau bikin bisnis baru, mereka tuh akan satu ngerepotin mereka, kedua kalau sampai fail itu mereka bakal dapat punishment-nya lebih besar daripada mereka diem-diem gitu aja gitu. Jadi banyak banget salah satu company politis. Kedua, jilat-jilatan suka-sukaan sama bos siapa supaya lu naik jabatan gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu tuh itu gue udah bener-bener gak suka banget kalau kayak gitu-gitu. Jadi itu buat perusahaan jadi gak sehat sih. Tapi memang company politisi itu sebenarnya di satu sisi juga menciptakan kompetitif environment kompetisi yang lumayan juga ya di kantor ya. Jadi kan orang-orangnya jadi mau kompetisi akhirnya semua pengen lomba-lomba jadi bagus. Itu kalau bagus bisa begitu. Tapi kalau yang jelek malah akhirnya lu kompetisi yang naik-naik ke atas, jajaran atas tuh bukan yang pintar-pintar, malah yang parah-parah, yang payah-payah malah naik ke atas untuk jadi manajer semua. Nah itu kan lebih bahaya kalau kayak gitu. Makanya daripada kayak gitu, gue memilih gue tidak usah ada office politics di tempat gue. Semuanya kita measure dari performance mereka gitu. Oke. Jadi bro malah kalau ada yang office politik malah ditegur gitu brother ya? Iya, kita nggak suka ditegur malah ya. Oke. Itu jadi langsung bro ketika apa? Ketika tahu atau apa? Karena ini kan masalah yang umum brother ya. Yakin dan percaya setiap perusahaan pasti ada politik dalam perusahaannya lah ya. Jadi yang perlu sampaikan yang pengen naik jabatan lah, atau ada yang mungkin jilat-jilat pimpinannya. Itu gimana tuh bro? Maksudnya biar teman-teman juga belajar nih. Apa langsung dihajar gitu? Ketemu yang kayak gitu langsung dihajar, ketemu dengar dari siapa dihajar atau gimana tuh bro? Tekniknya? Enggak, biasa sih gue selalu ngeliat, gue liatin aja dari kelakuan dia tiap hari, terus dari cara dia kerja gitu-gitu kan. Nanti biasanya bakal kelihatan sendiri kok kalau orang-orang kayak gitu biasanya. Nanti kalau misalnya memang udah kelihatan ya biasanya kita tegur, kita ngomong kita nggak perlu ini. Kalau lu tujuannya ini, lu harus ngelakuin ini. Lu ngelakuin ini malah kita nggak suka kayak gitulah kalau lebih. Oh, seperti itu. Oke. Jadi bro ngomong aja santai gitu ya, bahwa lu lebih baik ditunjukin aja hasilmu gimana gitu ya daripada lu pura-pura jilat-jilat gue atau tim atau pimpinan yang lain nggak ada gunanya juga gitu ya. Benar. Gue soalnya walaupun gue kerja di perusahaan korporasi Jepang itu ya dengan style yang lumayan kuno ya, cuman gue banyak ke-expose sama dunia-dunia anak muda sekarang yang di bidang startup gitu. Gue banyak belajar dan bahkan kita juga kan ada investasi di Cafe Meet Stocks juga, itu kan di bidang startup ya. Nah itu kita juga, gue juga lumayan belajar banyak cara kerja anak muda zaman sekarang tuh kayak gimana gitu. Jadi gue ngelihat office politics tuh benar-benar nggak sehat lah, itu nggak sangat tidak diperlukan kalau menurut gue gitu. Jadi kita juga nyiptain sistem di company kita tuh semua tuh lebih ke yang sistem modern lah. Kita nggak mau yang zaman-zaman jadul lagi, karena menurut gue juga gini ya, gue target gue untuk employee kita itu, tim kita itu semua harus anak-anak muda di bawah 30 tahun. Nah berarti itu mereka tuh udah custom sama office yang model-modelnya cara kayak gitu. Dan yang bagus-bagus tuh ya, sorry to say, pergi juga ke industri itu. Teman-teman gue yang di bidang sama kayak gue, dengan cara manage yang lama, itu mereka dapat staff tuh susah dapat yang bagus-bagus biasanya. Nah gue tuh dapat yang bagus-bagus tuh lumayan cukup gampang sebenarnya. Dan maksudnya kadang-kadang juga, ini cukup mencengangkan sih. Ketika gue interview ya, beberapa tuh kali gue ngerasain di mana orang yang gue interview, itu mau milih gue, bukan gue yang milih mereka loh. Jadi mereka nanya, Pak, jalanan di situ bagus nggak? Pak, tempat makan di situ ada banyak makanan nggak? Pak, kendaraan umum situ ada nggak jalurnya gitu? Pak, di kantornya ada minuman nggak? Gitu. Mereka nanya, terus gue bilang kayak, ini gue yang interview, harusnya gue milih lu kerja tempat gue, bukan lu yang milih mau kerja di tempat gue gitu kan. tapi memang
Anyway, dunianya berubah bro, dunianya berubah sekarang. Yes, Jadi mau nggak mau yes, kita harus yes. ikutin juga gitu, nggak kayak dulu lagi. Kalau zaman dulu kan memang mungkin kan kantor yang milih kita ya. Sekarang talent-talent bagus mereka milih mau kerja sama kita apa enggak gitu kan. Oke. Jadi menarik ya, Badar ya, bahwa kondisinya pengaruh dari kondisi kantor pun itu juga bisa mempengaruhi calon tim untuk bisa masuk ya, Brother ya, ke perusahaannya Betul. Bro ya. Betul. Oke. Nah, sini teman-teman yang masih gunain cara lama harus mulai diganti nih ya. Belajar dari Bro Tama nih ya. Liatin kantornya Bro Tama, didesain seperti itu ya. Kalau saya nggak salah di tempatnya Bro Tama ada spring bed-nya juga ya, Bro, kalau nggak salah ya. Sekarang udah nggak, sekarang udah ya. Sekarang udah ditarik soalnya kan masuk kantor sering sekarang. Di situ jadi kantor sering. Oke. Jadi tempatnya nggak cukup ya? Nggak cukup, jadi nyempil dulu sering untuk semua. Mantap. Oke, Bro. Selama jalanin bisnis berarti kurang lebih ada lebih dari 6 tahun ya berbisnis ya, Bro ya. Kira-kira Bro lihat bisnis itu yang paling susah apa, Bro? Dalam berbisnisnya Bro itu yang paling susah apa? Paling susah sih sebenarnya ini kali ya, mungkin ya, handle manusianya kali ya. Menurut gua. Kalau di Indonesia tuh jujur memang tingkat literasi orang tuh berbeda-beda ya. Dan tingkat literasi berbeda-beda dan culture-nya orang juga beda-beda soalnya. Jadi tuh cara kita menyampaikan ke mereka, cara kita ngobrol sama mereka, cara kita berkomunikasi sama mereka itu tuh total beda banget style-style-nya. Karena ada kayak di kantor gue aja misalnya ada yang dari Jakarta, ada yang dari luar Jakarta gitu kan. Itu aja tuh udah beda tuh. Itu udah beda banget. Terus ada juga zaman sekarang ini kan, karena sekarang kan kalau misalnya kita ngomong anak-anak yang baru lulus kuliah itu mereka masuk kategorinya Gen Z. Tapi kalau kita ngomong anak-anak yang 28, 29, 30 itu masuknya udah generasi X. Generasi milenial lah, tapi milenial akhir gitu ya. Milenial aja sama Gen Z itu harusnya deketan. Itu mereka juga cara pikirnya beda. Makanan kesukaannya pun beda. Dan gue juga ketika gue bisa F&B ini ya, gue juga baru ngerasa nih, taste bud mereka, lidah mereka pun tuh beda loh. Anak-anak generasi milenial kayak kita ya, kalau makan tuh ya, lebih makan bumbu ketimbang makan bahan makanannya. Karena kita tuh maunya tuh yang asin, maunya yang pedes, maunya yang ngeresep banget gitu kan kalau anak milenial. Kalau Gen Z ini, mereka tuh udah mulai bisa ngehargain makanan. Jadi kalau mereka makan daging, mereka pengen ngerasain dagingnya. Kalau mereka makan apa, mereka pengen ngerasain apanya. Memang sih beberapa masih ada lah yang nyampur cabai banyak, nyampur lada banyak gitu kan. Itu juga masih ada yang seperti itu. Cuman gue udah ngeliat mereka tuh udah bisa ngerasain bisa ngerasain makanannya gitu, bahan makanannya. Soalnya ketika kemarin gue bikin serang ini aja ya, kalau gue ngomong sama anak-anak milenial, makanan gue katanya kurang asin, kurang pedes katanya. Nasi tek-tek. Kayak nasi tek-tek katanya. Mau kayak nasi tek-tek katanya, mau yang pedes, mau yang asin, mau yang gurih, back matching gitu kan. Nah kalau gue ngomong kasih makanan ke anak-anak Gen Z, mereka semua bilang nih oke. Mereka rasanya oke, udah pas kok, pedesnya udah pas kok, ini udah pas kok gitu. Dan gue itu tes nggak sedikit, gue tes tuh sama 400 orang kurang lebih yang gue tes semuanya. Dan dari mayoritas data yang gue dapet itu semua tuh kayak gitu. Jadi makanya gue lihat tuh kayak oh ini berarti ini emang taste bud mereka itu beda gitu. Jadi memang di Indonesia ini agak susah karena kita udah harus lintas generasi, terus kita juga masih orang tuh beda-beda juga dari culture background-nya gitu. Jadi kita memang manage orang tuh menurut gue paling susah lah. Dan memang kan Indonesia ini kan kita negara demokrasi ya. Jadi demokrasi itu masih demokrasi yang masih muda lah kalau menurut gue. Bukan demokrasi yang udah mature kayak di US gitu. Kita masih demokrasi kadang-kadang tuh suka bablas juga kan. Jadi kadang-kadang tuh mereka tuh suka ngelakuin hal-hal yang menurut gue itu mereka nuntut ke haknya nuntut bukannya mendahulukan kewajiban, tapi mereka nuntut haknya dulu, biasanya seperti itu. Indonesia ya kan. Nah itu jadi kadang-kadang dari situ itu udah bisa kelihatan. Jadi makanya anyway manage orang tuh susah banget. Memang kalau yang udah berpendidikan ya rata-rata kalau orang back office gua rata-rata semua oke, gampang lah ngomong sama mereka. Tapi ketika lu ngomong sama orang yang di bawah, wah itu susah banget karena mereka benar-benar beda banget cara pikirnya sama kita. Kita nggak bisa mikir dari cara pikir kita harus mikir dari cara pikir mereka, harus dari sepatunya mereka lah kita kalau mikir gitu. Itu memang di Indonesia tuh susah orang ngatur orangnya tuh susah. Makanya di tempat gue itu gue lebih milih mending gue gaji lebih mahal daripada gue harus pusing kalau gue gitu. Di tempat gue itu semua tuh up until today itu semua tuh masih UMR. Masuk aja tuh semua udah di atas UMR di tempat gua kadang-kadang. Kalau misalnya anak baru lulus kuliah aja kadang-kadang seperti itu gua. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, gua mending bayar mahal dikit tapi gua nggak pusing daripada gua bayar yang tanggung-tanggung, nanti udah kerja nggak lama dia cabut lagi, ntar gua ngajarin lagi, ntar cabut lagi ngajarin lagi, setengah mati gua bawa waktu terus kan. Kayak gitu.
Jadi better pay lebih, pay more and get more ya, brother. Maksudnya kita bayar lebih daripada kita nanti mereka keluar lagi gitu ya, kita ajarin lagi dari awal dan kawan-kawan. Ya, dan mungkin juga nice, sampai sampai sekarang juga kan mungkin maksudnya kan gue masih jadi komisaris independen juga kan di salah satu perusahaan Jerman. Jadi gue juga masih berpikiran masih punya point of view dari sisi pekerja gitu mungkin ya. Jadi gue masih ngelihat harus begini gitu. Teman-teman gue di bidang yang sama itu tidak ada satu orang pun yang gue tahu yang di bidang sama kayak gue menggaji staffnya sebesar gue gaji staff gue. Ada salah satu lah, contohnya staff gue tuh digaji tuh udah sangat-sangat lumayan lah gitu, penghasilannya besar sekali gitu. Jadi semua teman-teman gue pun kaget ketika gue ngomongin angkanya segitu, karena mereka pikir gila ngapain gitu. Tapi gue punya luxury-nya untuk kerjaan-kerjaan lain tanpa gue harus pusingin kerjaan itu lagi gitu. Jadi gue pindahin pusingnya gue ke dia aja. Ini lo yang pusing nih, gue udah gak pusing lagi, gue mau ngurusin bisnis yang lain. Akhirnya makanya gue punya bisnis yang lain-lain yang jalan-jalan yang bagus juga gitu. Nah kalau teman-teman gue itu ya urusinnya bisnisnya itu aja tiap hari itu, terus aja tiap hari gitu. Akhirnya jadi mereka berkutatnya tuh tiap hari tuh kegiatannya sama masalahnya itu aja. Nah kalau gue udah gak mau, gue buang ke sana biar lo handle sana, gue gak pusingin lagi. Gue mending pusingin hal baru yang lebih bagus gitu. Kalau gue kayak gitu. Yes. Menarik ya, brother ya. Jadi intinya malah strateginya malah dibuat seperti itu, tapi ini cukup relevan ya daripada kita pusing untuk kita ajarin ulang, hire ulang. Ini memang rada puyeng juga gitu ya. Mending kita pay lebih banyak daripada kita pusing lagi gitu ya. Betul. Nice. Oke. Brother, saya pengen tanya nih, tapi bro punya waktu sampai jam berapa bro? Kalau nggak salah ada mau meeting lagi kan tadi ya? Aman bro, gue jam 9 gue baru meeting lagi bro. Oh, oke, siap. Bro pengen tahu nih bro, ini juga mungkin buat teman-teman gini ya. Kan kalau tak lihat ini bro, sebelum kita masuk ke Q&A ya ke teman-teman ya. Jadi bro ini kan juga mulai masuk ke bisnis mining ya brother ya. Ke bisnis tambang ETH kalau nggak salah bro sempat sampaikan ya di story ya. Apa bro yang mendasarin pemikiran ini? Karena saya yakin dan percaya teman-teman di luar sana masih bahkan mungkin kripto aja belum ngerti bro gitu ya. Mungkin mereka pandangan mereka juga belum sepanjang bro gitu ya. Apa yang bro lihat bro dari bisnis cryptocurrency gini bro? Oke. Gue sih sebenarnya gini, gue baru banget masuk ke dunia kripto itu kurang lebih awal tahun, bulan Januari akhir lah lebih tepatnya. Nah, gue juga masih belum tahu banyak banget juga soal ini sebenarnya. Kok suara gue hilang? Oh ya, ada suaranya. Oke bro. Gue baru banget lah di dunia ini lah sebenarnya. Cuman ketika gue pelajarin pertama kali banget itu gue benar-benar mau masuk, pengen ngerti apa sih artinya kripto itu, dunia kripto itu seperti apa sih gitu. Nah ternyata begitu ketika gue masuk, gue kebetulan hokinya gue juga ya, gue ketemu orang-orang yang bagus-bagus juga ya. Di Indonesia ini kan ada yang namanya tuh crypto OG namanya. Kita manggilnya OG itu karena mereka tuh original. Jadi mereka tuh yang benar-benar udah di dunia kripto dari 2013-2012 waktu itu. Jadi jauh ketika kripto baru benar-benar mulai di 2009, mereka tuh udah masuk 4 tahun setelahnya gitu. Jadi gue tuh main sama orang-orang yang di dunia itu dan mereka tuh ngejelasin ke gue gini gitu. Tapi gue juga main sama anak-anak yang late adapter. Contohnya tuh kalau late adapter itu gue main sama satu geng tuh isinya tuh ada selebgram sama artis biasanya. Kalau kalian mungkin kenal Jejo atau enggak Chef Arnold. Nah yang geng-gengnya itulah, geng-gengnya anak-anak yang ngetop-ngetop lah gitu. Nah mereka kan baru mulai main. Jadi mereka tuh point of view juga beda juga. Di dunia kripto tuh point of view mereka beda. Nah jadi gue point of view mereka sama point of view OG ini gue gabungin. Terus gue lihat sendiri buat gue tuh cocoknya di mana gitu. Dan gue memang ngerasa kripto kalau sampai hari ini dibilang untuk mata tukar uang masih jauh. Tapi kalau misalnya dibilang jadi aset kelas untuk investment, menurut gue iya, itu kripto jadi salah satu aset kelas untuk investment. Tapi memang stabil nggak sih? Nggak stabil. Fluktuasi terlalu besar menurut gue. Karena memang nilai market cap-nya masih kecil sekali, masih paling 1-2 triliun aja market cap-nya dia gitu. Dibandingkan dengan emas itu udah 11 triliun gitu. Makanya gue pikir mungkin suatu hari kripto 1 tahun ke depan atau beberapa bulan ke depan ini mungkin bisa nyaingin emas gitu, atau 2 tahun lagi kita nggak tahu lah. Cuman intinya kripto itu semacam kayak aset kelas, dan memang aset kelas yang sekarang sudah dipercaya sama orang banyak, dan juga lembaga-lembaga institusi financial di dunia kayak contohnya bank-bank yang gede-gede sama perusahaan-perusahaan asing yang di bidang korporasi yang besar-besar FMCG dan lain-lainnya, mereka tuh sudah melegalisasi untuk investasi di bidang emas. Dan bahkan kalau di bank di Singapura sekarang kalau nggak salah, gue lupa nama banknya, Yobi atau apa ya, gue lupa deh. Itu apa?
tolong koreksi gue kalau gue salah, itu mereka udah punya divisi kriptonya sekarang. Atau Hong Kong Bank ya, gue lupa. Sudah punya divisi kripto. Jadi, lu kalau retail, lu mau investasi di kripto, lu bisa dibantu sama bank itu sekarang gitu. Jadi, intinya nih, barang ini udah jadi semacam aset kelas. Nah, makanya gue percaya akhirnya gitu. Dulu memang gue nggak percaya. Kalau tahun 2018 lu ngomong kripto, gue nggak akan mau sama sekali. Cuman sekarang, gue ngeliat kripto itu sebagai aset kelas, dan menurut gue, itu make sense. Karena orang pun sudah mempercayai teknologi ya. Sebenarnya teknologi itu kan ada nilainya kalau orang percaya sama value-nya dari teknologi itu kan. Dan gue ngelihat orang sudah mulai lihat value-nya dari kripto adalah nilai barang komoditas untuk diinvestasikan, dan lu bisa dapat generate uang atau profit dari situ gitu kan. Ya kayak saham aja sebenarnya kurang lebih. Cuma memang kripto ini fundamentalnya masih sangat minimal banget ya, dan memang trik-triknya di kripto sama di saham itu jauh beda sih sebenarnya. Kalau cara pendekatan lu untuk analisa gitu-gitu beda banget. Nah tapi makanya balik lagi, karena gue lihat gue tuh nggak cocok nih kalau misalnya gue harus trading, karena kan gue banyak urusan yang harus gue kerjain kan. Jadi gue nggak akan bisa punya waktu untuk gue tiap hari pantengin trading terus gitu. Makanya gue akhirnya gue kejar di mining. Karena di mining itu, mining itu adalah sebenarnya lu nyediain alat, lu investasi alat, lu dibayar ketika lu melakukan validasi di dalam suatu crypto blockchain-nya itu gitu. Nah jadi kalau menurut gue ya karena memang bisnis gue itu kan di bidang besi, di bidang konvensional lah ya, bidang brick and mortar business. Jadi basically gue memang udah terbiasa dengan konsep gue investasi di satu alat atau satu hal, nanti 1 tahun lagi balik modal, 2 tahun lagi balik modal, bahkan mungkin 3 bulan lagi balik modal gitu. Nah di kripto tuh gue berasa hal yang sama. Gue berasa gue investasi di sini, nanti gue 1 tahun lagi balik modal, which is menurut gue it's very good business, karena untuk mesin besi gue aja tuh gue mungkin baru balik modal 1,5 sampai 2 tahun gitu. Jadi menurut gue di dalam dunia mining, gue 1 tahun bisa balik modal, it's already very good gitu gue bilang. Jadi ya udah gue oke aja, gue execute itu gue oke gitu dengan itu. Nah jadi memang pendekatan gue dan pertimbangan gue tuh seperti itu. Jadi mungkin akan beda dengan orang yang misalnya memang gue full time trading, gue tiap hari nggak kerja, gue mau pantengin tuh chart dari pagi gue bangun sampai malam gue tidur juga bisa ya. Itu bagus, nggak apa-apa. Itu lebih monggo silakan. Bahkan lu nggak perlu ada resiko di mana kalau sampai alat lu rusak sebenarnya kan. Cuma paling resiko lu kalau misalnya trading salah, lu nyungsuk jebol ya habis gitu kan, sampai uang-uangnya semua. Jadi beda risk profile mau yang mana. Kalau gue memang gue suka megang alat, gue investasi, gue memvalidasi transaksi, gue dapat uang dah gitu aja kalau gue. So ibaratnya tuh mining itu tuh lu jadi kayak bank. Lu memvalidasi transaksi orang, nanti lu dikasih uang sama inilah bisa dibilang sama, kalau kita bilangnya chain-nya. Cuman kalau kita ngomong chain itu siapa? Chain itu adalah si developer koinnya gitu. Oke. Jadi bro memang pingin kesana ke mining karena timbang daripada trading ya, brother ya. Akhirnya ya investasi ke sana gitu ya. Tapi bro, mungkin bagi sebagian orang juga untuk mining itu kan bukan hal yang mungkin bagi mereka juga satu hal yang ini ya masih gambrang gitu ya. Kenapa bro akhirnya berani memutuskan gitu? Apakah memang safe, atau apakah untuk risk profile-nya juga bro sudah lihat oke, atau gimana tuh bro kalau dari pandangannya bro? Oh ya sebenarnya gini ya, nama investment tuh nggak ada yang 100% safe. Pasti ada yang flaws-nya lah. Intinya pasti ada yang bahayanya gitu kan. Cuman gue ngelihat di kripto ini masa depannya masih ada dan terus, dan orang-orang dunia kripto ini pun selalu mengembangkan dengan inovasi-inovasi yang baru gitu gue lihat. Dan memang kalau lu ngomong sama anak-anak milenial yang milenial awal ya, misalnya milenial awal yang udah 40-an, mungkin mereka nggak akan percaya karena mereka nggak tumbuh di eranya seperti itu. Nah kalau anak-anak yang tumbuh di era-era digital, mereka nih udah dari kecil, mereka udah terbiasa mereka main game terus kan. Jadi mereka tuh udah percaya nih teknologi ini gue suka, gue pakai, gue bayar. Gue keinget ya zaman dulu ketika gue SMA belum ada game bayar terlalu banyak waktu itu kayaknya. Oh udah ada ya dulu kayak Nexian gitu-gitu. Itu pun bayarnya nggak banyak sebenarnya. Tapi orang tuh dulu tuh nggak terlalu mau bayar kalau zaman dulu orang main game. Pengennya tuh yang gratis gitu kan. Tapi zaman sekarang orang tuh lebih mau bayar. 30.000, 20.000, 50.000 mereka bayar untuk dapat skin kayak, untuk dapat apa kayak, untuk naik level kayak, untuk dapat diamond kayak gitu loh. Jadi memang mereka tuh udah percaya
bahwa main game is a choice of entertainment gitu loh. Bukan main game itu tuh cuman hal yang sia-sia yang lu investasi sana tuh nggak ada gunanya gitu loh. Jadi ketika lu bayar di satu game, berarti tuh lu tuh kayak investasi untuk lu entertainment buat diri lu sendiri gitu kan. Misalnya lu mau bikin rumah yang bagus gitu kan, untuk lu beristirahat kan, lu investasi di rumah, lu beli ranjang bagusan, lu beli TV bagusan, lu beli AC yang adem gitu kan. Nah ini sama juga, lu harus entertainment, lu harus terhibur. Ya udah, gue harus main game ini untuk gue happy, supaya gue jangan kalah terus. Gue harus beli diamond nih supaya gue menang nih gitu kan. Jadi gue belilah diamond itu kayak gitu. Jadi bedanya tuh kayak gitu. Jadi kan dengan anak-anak ini nih tumbuh di era seperti ini ya, nanti ke depannya mereka ketika banyak produk-produk digital yang ditawarin banyak orang, akhirnya orang jadi anak-anak ini tuh malah suka, malah pengen gitu loh. Kelihatan banget kok beda-beda anak sekarang sama anak zaman dulu gitu. Jadi ya memang seperti itu gitu. Gue contohnya salah satunya lagi aja ya. Gue punya tim tuh beberapa tuh anak-anak yang lagi kuliah sekarang untuk ngerjain digital content marketingnya. Mereka tuh kerja malam-malam. Terus mereka tuh kerja literally, mereka kerja tuh online, mereka kerjanya barengan. Kalau zaman dulu zaman gue malu kuliah dulu, gue yakin kita kerja kelompok, kita ngumpul, kita ngobrolin kerjaan. Efektif nggak? Iya. Sebenarnya kadang-kadang nggak efektif, malah kita ngopi, malah kita ngobrol, main PlayStation apa, malah nggak beres-beres. Nah, anak-anak ini dibilang kerja apa nggak ketemu, malah ternyata lebih bagus. Maksudnya ini oke nggak? Oke, jalan langsung next slide. Ini oke nggak? Jalan langsung next slide. Ini desain ini oke nggak? Oke. Kalau ini nggak oke, ini kita rubah ini, yang ini langsung rubah. Cuma 5 menit, 10 menit jadi beres kayak gitu. Cepet banget gitu kerjanya dan efektif banget gitu. Jadi memang tumbuhnya tuh udah di dunia berbeda bro. Dan produk-produk teknologi ini di otak gue jujur, even di otak gue pun ya, sampai hari itu gue masih bertanya-tanya, apa iya sih bisa begini, apa iya sih bisa begini gitu. Tapi nyatanya marketnya berkembang, dari tadi yang nggak ada, akhirnya sekarang ada, dan akhirnya sekarang udah mulai banyak yang di dalam dunia itu, dan memang udah ada yang oke gitu. Jadi maksud gue, ya memang mungkin nanti ke depannya bakal ke arah sana, makanya gue berani investasi dalam mining, karena menurut gue is the future investment asset gitu kalau menurut gue. Jadi gue masih mau investasi sana gitu. Dan jujur-jujuran ketika lu sudah nyemplung ke dunianya ya, lu akan ngelihat banyak orang-orang gila yang investnya itu sampai triliunan karena mereka tuh mau jadi bandarnya, mau jadi bandar kripto mereka basically. Itu banyak banget di dunia gue tuh kayak gitu. Kalau lu udah terjun deh, kalau lu udah lihat ya. Dan gue cukup amazed. Dan ini di Indo bro. Di Indo ada yang lagi atau di luar? Di Indo, setahu gue bahkan ada yang lagi bangun fasilitas tambang itu senilai 20 triliun sekarang. Wah. Yoi, makanya gue kayak pas denger, gila, masa dia bangun gue nggak berani gitu kan? Gue pikir kok gue bego banget gue nggak berani gitu kan? Ya makanya apalagi kan nanti kan bocor-bocorannya nih, mungkin awal tahun depan bursa kripto sudah ada. Nah gitu ya. Jeleknya kalau bursa kripto udah ada berarti dipajakin. Tapi bagusnya berarti kripto sudah dilegalkan di Indonesia nantinya gitu kan. Jadi gitulah. Ya menurut gue sih gak apa-apa. Intervensi pemerintah mereka ngatur masih oke lah. Karena menurut gue kalau mereka ngatur pun berarti kan sudah dilegalkan, berarti kita ada ruang tata cara mainnya gitu kan. Nah tapi kalau misalnya memang kripto ini nggak seperti saham ya, jadi nggak bisa dengan gampangnya diatur seperti itu kok menurut gue. Kemarin juga gue ngobrol sama teman-teman gue yang orang di Bapeti juga, mereka ngobrolin ini itu, mereka bilang ada usulan begini, ada usulan begitu. Ya ada yang sama sekali tidak masuk akal untuk dieksekusi menurut gua gitu. Cuman yang nggak tahu nih ntar jadinya gimana. Cuman kurang lebih sih yang gua dengar awal tahun depan nih bursa kripto di Indonesia sudah dibuka gitu. Makanya banyak pemain besar mereka investasi di tambang karena mereka memang mau jadi bandarnya gitu kan. Bukan ya, kita ngomong bandar terlalu kasar ya, kita jangan ngomong bandar deh, kita ngomongnya ini deh, mereka investor besar lah, banyak gitu ya. Ya. Ini buat teman-teman yang belum tahu kripto harus cari tahu ya guys, karena memang ini kalau saya rasa memang ini juga future ya. Mungkin ini tidak relate dengan bisnis kalian, tapi mungkin juga minimal Anda mulai lihat pandangan ternyata ke depan pun itu sudah larinya ke digital, ke currency digital dan macam-macam ya, karena sudah mulai ke sana. Oke, bro, thank you. Ini kita coba masuk ke pertanyaan ya, brother ya. Ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Saya izin bertanya, brother ya. Siap. Oke, teman-teman yang mau tanya silakan gunakan kolom Q&A ya, karena saya ada beberapa yang ada beberapa yang tanya di chat, saya tidak kelihatan semua. Ini saya ada satu yang kelihatan, ini dari Kak Rifki ya, Kak Rifki Rasya. Jika izin bertanya, jika COVID-19 udah nggak ada, terus satu perusahaan abang tahun depan bakalan rugi atau bangkrut karena prediksi abang salah,
Apa yang Bang Tama akan lakukan? Oke. Oke. Boleh mungkin ditanggapin mungkin, brother? Oke, gini. Kalau menurut gue ya, pertanyaan itu agak nggak masuk akal di gue. Karena kalau COVID udah oke, harusnya perusahaan gue tidak akan bangkrut. Karena kalau COVID nggak ada, berarti itu situasi akan kembali normal. Nah, kedua, kalau tahun depan bangkrut, itu gue nggak akan tahu pastinya. Tapi kalau misalnya tahun depan kira-kira perusahaan gue akan kegerus atau kemakan sama bisnis-bisnis yang lain, itu gue mungkin bisa tahu. Dan apa yang akan gue lakukan? Yang akan gue lakukan adalah gue cari kompetitor gue cari apa yang mereka lagi kerjain sekarang, terus gue tiru dulu untuk pertama-tama. Nanti begitu gue tiru, abis itu gue akan cari kekurangan mereka dan gue perbaiki di situ. Gue akan segimana mungkin gue kejar ketinggalan gue gitu. Tapi normalinya ya, kalau di dalam diri gue, di dalam kamus diri gue ya, gue tidak akan sampai ketinggalan sampai 1 tahun. At least mungkin kalau kita ngomong 5 tahun lagi nggak ada, mungkin gue masih bisa kecolongan. Tapi kalau 1 tahun kayaknya sih nggak. Karena gue selalu ngelihat perkembangan di industri gue tuh seperti apa, trennya kemana, dan kurang lebih tuh improvementnya tuh nanti tuh ke arah mana. Nggak, ini kok nggak akan jauh-jauh. Lu apa ya, untuk cari seperti ini tuh nggak susah. Lu tinggal, kalau lu bandingin sama di Cina, mungkin di Indonesia pertama kali di Cina ada, mungkin di Indonesia mungkin 5-7 tahun lagi ada. Kalau di US pertama kali ada, mungkin nanti sekitar 10 tahun lagi ada di Indonesia, 8-10 tahun lagi ada di Indonesia. Rumusnya tuh kurang lebih kayak gitulah. Kalau menurut gua, cara gampangnya, lu sebenarnya tuh gini aja. Untuk lu bisnis lu supaya tahan jangka waktu yang lama ya, lu tuh lu bandingin aja sama kompetitor lu. Kalau nggak lu bicara bandingin sama kompetitor, lu coba ngelihat di industri lu tuh kayak gimana. Mungkin di luar negeri tuh mungkin lu bandinginnya sama Cina, apa yang ada di Cina pertama kali, biasanya di Indonesia tuh nanti 5-7 tahun lagi bakal ada juga. Nah, apa yang ada di US hari ini, mungkin di luar negeri itu akan ada kurang lebih 8-10 tahun ke depan. Contoh gampang, lu lihat aja Taobao. Ketika gue dulu sekolah di Cina tahun 2010 itu, Taobao tuh udah lagi ngehit banget di situ. Dan Tokopedia itu akhirnya baru ada tahun 2014 kalau nggak salah, apa 15 ya, gue lupa, 13 gitu ya. Nah, jadi kurang lebih tuh, lu lihat patternnya. Jadi setelah 5 tahun setelah itu, pasti biasanya bakal ada. Apa yang ada di luar negeri, itu biasanya akan ada di Indonesia. Lu tinggal pilih, tinggal lihat aja gitu. Lu analisa sendiri lah kalau gue bilang. Nah, nanti dari sana, lu lihat, oh mereka berkembang. Misalnya, oh mereka jadi kayak gini ya. Kira-kira kalau di Indonesia tuh jadi kayak gimana ya? Misalnya, di luar negeri mungkin kan, sekarang kan kayak misalnya lu kan ada apa tuh ya namanya, gue lupa namanya. Kalau kan di orang tuh ada Taobao, ada Alibaba, sekarang tuh ada lagi namanya apa ya? Jadi tuh revolusi mereka di dalam dunia online shop itu ya, e-retailers gitu, commerce retail gitu ya. Mereka tuh udah bukan yang namanya lu kayak buka online shop terus orang belanja di tempat lu. Nanti mereka tuh arahnya mereka tuh lebih kayak social commerce, which is selebgram itu nanti bakal, misalnya mereka punya official store, kalau nggak lu sebagai pedagang, lu punya official store, misalnya misalnya fashion by di consulting gitu, kan pakai bajunya apa yang kerahnya warna kuning, kemeja atau apa kayak gitu kan. Nah, jadi nanti tuh orang tuh kalau suka sama lu, dia akan pakai barang lu, dia akan beli barang lu gitu. Nah, kedepannya tuh di dunia toko-toko online itu tuh bakal seperti itu. Indonesia pun yang gue dengar kalau nggak salah kayak Tokopedia ini mau juga keluar feature yang mirip-mirip kayak gitu. Kalau nggak salah tuh Tokopedia by Me atau apa gitu. Jadi lu ke selebgram lu bisa bikin official store di sana. Nanti orang yang suka sama lu ini bakal beli barang-barang yang lu pakai gitu. Misalnya orang suka sama Atta Halilintar, oh hari ini dia lagi pakai hoodie-nya si Ani loh. Ini kan hoodie si A langsung rame, langsung oke gitu ya orang follower-followernya dia. Jadi basically social commerce, orang-orang yang sudah memang di komunitasnya. Makanya kan sekarang kan kalau lihat tuh di dunia social media tuh semua berlomba-lomba bikin komunitas gitu kan. Jadi supaya lu tuh bisa impactful dan lu juga punya ekosistemnya lu sendiri gitu. Jadi akan seperti itu. Jadi gampang, lu ngeliatnya tuh tinggal ngeliat apa yang ada di luar negeri, lu ntar lihat kira-kira di Indonesia bisa nggak seperti ini gitu. Nice. Semoga menjawab ya tadi pertanyaan dari siapa tuh. Sorry, hilang soalnya ya, dari Kak siapa saya lupa ya. Semoga menjawab ya. Cukup panjang lebar yang dijelaskan sama Bro Tama, harusnya cukup jelas ya dari apa yang ditanyakan tadi ya. Oke, satu lagi Bro.
Anyway, teman-teman tadi yang sempat masuk ke question guys, ada beberapa pertanyaan hilang ya, tapi ini ada satu yang coba saya sampaikan dulu. Kalau yang mau tanya lagi silakan ya guys, silakan ketik di kolom question ya. Ini dari Bagasar Diantoro ya, apa resiko dari bisnis mining? Rasanya udah dijawab tadi ya bro ya. Untuk resiko dari bisnis mining brother. Ya resiko sih sebenarnya satu, kalau alat lu rusak sebelum balik modal berarti lu rugi, ya kan? Kedua, ketika koinnya jebol harganya, ada kemungkinan di mana lu cuma bisa bayar cost-nya doang dan lu tidak ada profit sama sekali. Jadi lu kerja rodi tuh, ya kan? Itu juga ada kemungkinan di sana. Atau bahkan kalau sampai hancur parah total, berarti mungkin lu sama sekali nggak bisa earn uang. Lu cuma dapat koin itu belum ada nilainya. Karena dalam dunia kripto itu kita juga kenal katanya tuh ada sesi di mana semua dibilangnya namanya tuh winter. Ketika winter tuh berarti tuh transaksi untuk di dunia kripto tuh sangat teramat sedikit. Dan jadinya lu untuk any kinds of mining itu tidak ada gunanya sama sekali ketika lu mining nanti kalau lu lakuin di saat itu, karena katanya kalau lu mining di saat waktu itu berarti tidak ada transaksi dan makanya lu nggak akan ada hasilnya karena koinnya pun lagi nggak ada nilainya gitu. Nah tapi ketika market nanti rebound lagi, bounce back lagi, nanti di saat itu market bagus lu bisa jual koinnya kayak gitu. Jadi ada tipe-tipe pemain ada tipe-tipe mainnya juga kalau dalam dunia mining. Basically it's a totally different game lah dibandingkan dengan brand, dibandingin dengan trading, dibandingin dengan stacking, dibandingin dengan farming. Sekarang udah baik banget tuh. Kemarin pas gua awal tahun aja belum ada tuh farming. Sekarang udah ada farming, main game dapat duit. Gitu. Nice. Oke, thank you brother ya. Semoga menjawab ya pertanyaan dan dari Kak Bagas ya, Bro Bagas ya. Oke. Satu lagi brother, ini pertanyaan dari Bro Johannes PJTN ya. Izin bertanya bro, gimana cara membangun atau mencari partner dan network bro? Nah ini pertanyaan dari Bro Johannes nih. Membangun apa dan mencari partner? Mencari partner dan network. Cari partner itu tuh udah kayak cari istri soalnya sebenarnya. Oke. Biasanya ya. Iya makanya lu harus cari yang tujuannya tuh sama dulu lah minimal. Lu karena gini, ketika lu cari partner yang tujuannya sama ya, nanti pasti namanya bisnis ya, lu tuh pasti banyak lika-likunya. Ada momen ketika gue maunya A, dia maunya B, gue maunya C, dia maunya D, itu pasti ada. Tapi ketika lu punya tujuan yang sama nih, walaupun mungkin pilihan lu berbeda di tengah-tengah, nanti lu ujung-ujungnya bakal ketemu di tempat yang sama gitu. Nah kalau lu milih dulu dari awal aja, tujuannya udah beda, udah visi misi udah beda, udah basically tidak akan ketemu di ujung dan lu pasti bakal ribut biasanya kayak gitu. Nah jadi itu yang paling susahnya cari partner di situ. Nah sama aja kayak cari istri, basically cari yang visi misi sama lah. Kalau menurut gue cari yang itu dulu aja. Kalau dalam cari partner, karena ya cari partner susah ya. Kadang-kadang soalnya lu kerja sama, misalnya mau bilang, gue kerja lebih baik daripada lu, lu nggak kerjain ini, gue kerja ini gitu. Jadi nggak ada yang namanya partnership bisnis itu kerja tuh bisa imbang gitu. Ya ada yang memang kerjanya jomplang, yang satu benar-benar nggak kerja, satu kerja terus, itu juga ada gitu. Itu memang nggak sehat dan harus dibicarakan. Tapi kalau misalnya namanya udah sama-sama kerja, nggak ada yang bilang gara-gara gua company besar, gara-gara lu company biasa aja, itu nggak ada kayak gitu sebenarnya. Nggak boleh ngomong kayak gitu. Karena menurut gua kalau udah merge sama dia jadi satu, itu anggapannya lu satu kesatuan, kayak tangan kiri sama tangan kanan. Tangan kanan bisa nulis, tapi kan tangan kanan kalau lu nyebok pakai tangan kiri gitu kan, beda gitu. Lu pakai tangan kiri, lu nggak pakai tangan kanan. Jadi tetap aja banyak tangan kanan baik gunanya, tapi tangan kiri juga ada gunanya ngerjain kerjaannya nggak asik gitu kan. Nah jadi kayak gitu, jadi nggak bisa lah bilang si A bekerja lebih banyak, jadi gua harus dapat uang lebih atau apa. Lu dari pertama udah sepakat hasil saham berapa, bagi-bagi bagaimana, ya udah itu yang lu jalanin seterusnya, lu harus komitmen. Kalau menurut gue sih gitu aja sih. Itu cari partner lah. Nah, kalau misalnya tadi apa tuh? Satu lagi cari network ya. Cari network sebenarnya network bro. Network tuh gimana ya bro ya? Sebenarnya tuh cari network ya. Pertama ya, gue pengen advice ke kalian. Kalau yang nggak denger, lu sama misalnya kalau kalian baru mulai ngerintis bisnis atau kan mau baru mulai kerja sama orang, lu kerja semaksimal mungkin, sebagus mungkin. Dan nanti kalau udah mulai bisnis, lu bisnis tuh secengih mungkin, sebaik mungkin, dan lu jangan pernah makan uang orang atau bohongin orang gitu. Karena menurut gue gini, gue ngerasain ketika dari 2011 gue kerja sampai 2017-2018 itu ya, gue nggak pernah ngelukain hati orang, gue nggak pernah makan uang orang, gue nggak pernah ngebohongin orang. Nah jadi ketika 2018 gue baru ketemu sana-sini, orang sana-sini,
gue mulai apa namanya ya, bisa dilihat bergerilya lah, berkomunitas sana sini. Orang tuh semua biasanya ntar dia kenal sama teman gue yang ini, ntar dia kenal sama teman gue yang ini, ntar dia kenal sama teman gue yang ini. Ujung-ujungnya ya nanti tuh semua tuh dunia tuh jadi saling kenal. Nah ketika nama lu jelek di satu tempat, lu jelek di semuanya nanti ya, karena pasti lu jangan mau tuh sama si Tama dulu pernah begini, Tama dulu pernah begini gitu. Pasti tuh tendensi orang itu tuh pasti pengen ngomongin orang, pengen ngejulit orang. Jadi sekali lu jelek, sekali lu ngapain, udah nanti besok-besok orang bakal ngomong lagi tentang hal yang sama, tentang hal yang pernah lo lakuin buruk ke orang lain. Jadi orang lain bisa tahu gitu. Jadi itu mengurangi apa ya, chances lu untuk bisa partner sama orang gitu. Jadi lu ketika lu mau networking, kalau menurut gue ya, kalau lu kerja dengan baik dan lu juga reputasi lu oke, lu akan sangat bisa berkoneksi sana sini gitu. Kadang-kadang gue jujur ya, hari ini sampai hari ini banyak tuh orang randomly yang bisa dibilang tuh masuk golongan ultra rich lah, yang uangnya tuh udah triliunan gitu ya. Tiba-tiba bisa kontak gua, mau dari sosial media, mau dari asisten yang telepon gua juga nggak tahu asisten yang tahu nomor handphone gua dari mana, ngajakin ketemu biasanya. Ntar ada aja, ini itu gitu. Jadi kalau memang lu bagus ya, dan lu nggak pernah apa namanya, basically lu nggak pernah gigit orang lah gitu, lu pasti akan orang tuh pasti nama lu tuh harum dengan sendirinya gitu. Kalau menurut gua nanti ada lah dari apa, gue percaya ya semua orang tuh punya waktunya bersinar masing-masing gitu. Menurut gua mungkin sekarang nih lagi waktunya gue bersinar, gue nggak tahu sampai berapa lama gue bersinar gitu kan, nanti pasti akan padam juga pada waktunya kalau menurut gue. Cuman mungkin memang sekarang ini lagi waktunya gue bersinar aja gitu, tapi gue yakin setiap orang punya waktu bersinar masing-masing kok gitu. Nice. Jaga nama baik guys ya. Tadi siapa pertanyaan dari Pak Bro ini ya, Johannes ya. Jaga nama baik tuh penting tuh ya, sama networking harus apa namanya juga. Jangan di rumah doang gitu ya, harus kenal juga. Tadi kan berutama juga sampaikan komunitas karena sini juga yang dilakukan. Oke, ini karena pertanyaan cukup banyak, saya batasin sampai 20-30 ya guys ya, karena berutama juga jam 21.00 ada meeting lagi, biar berutama juga punya waktu untuk istirahat sebentar gitu ya. Kalau kayak gitu bisa tepar juga tuh berutama. Oke, ada pertanyaan lagi nih dari Bro Muhammad ya, gimana awalnya bisa kenal mining Bang? Oh, awalnya kenal mining ya karena gue masuk ke dalam dunia kripto. Jadi gue ngelihat waktu pas ketika gue mulai mining itu kan awal tahun ya, bulan Maret kalau nggak salah. Itu pilihan gue adalah gue trading, gue investment, atau gue mining, atau gue ada satu lagi namanya apa ya? Gue lupa satu lagi namanya apa. Ada satu lagi namanya apa tuh gue lupa. Nah tapi menurut gue dari 4 itu yang paling cocok di gue adalah mining gitu. Jadi ya udah gue kerja di mining aja gitu. Oke. Jadi awalnya karena pertama kali invest gitu ya, terutama ya. Baru mulai kenal ke sana gitu ya. Oke, ini sambungan lagi Bro dari Bro Ferry. Kenapa ETH bukan BTC? Oke, jadi mining semua ya. Ini yang investor semua ini Bro yang tanya ini Bro. Kenapa ETH? Karena tambang gua tuh tambangnya VGA. Kalau gua mau tambang BTC, gua harus pakai N-miner atau ASIC miner. Karena ASIC miner sama N-miner itu dia lebih cepat kan. Jadi untuk penambang BTC itu karena memang difficulty BTC sudah sangat susah. Jadi lu kalau pakai VGA kelamaan, komparasi listrik yang lu buang sama reward yang lu dapat udah nggak worth it kalau pakai VGA. Nah, VGA ini masih worth it di ETH, dan gue memang nggak mau ASIC karena ASIC itu walaupun lebih cepat, tapi ketika lu beli mesin, nanti mesin lu tuh apa ya, ibarat kata gampangnya itu mesin lu tuh disuntik sama algoritma BTC. Jadi kalau lu mau nambang BTC, ya mesin lu disuntik sama algoritma BTC. Nah, ketika lu disuntik algoritma BTC, nanti kalau suatu hari spesifikasi BTC atau mungkin pas ketika dia patching atau halving nanti algoritmanya berubah, lu udah nggak bisa nambang BTC lagi sama lamanya. Itu, dan kalau udah nggak bisa nambang BTC, lu mau ganti ETH, lu juga nggak bisa ganti KTH tambang. Itu alat jadi nggak ada gunanya, dan lu harus buang. Nggak ada yang mau pakai, dan itu nggak kepake. Part dalamnya pun nggak kepake sama sekali gitu. Paling cuma jadi ganjelan pintu doang. Nggak bisa buat apa-apa sama sekali gitu. Jadi menurut gue resikonya terlalu besar kalau gue harus invest di N-mining atau ASIC mining gitu. Jadi gue memang invest di VGA, karena VGA ketika misalnya ETH nggak bisa gue tambang lagi, entar gue tinggal pindah tambang ke koin yang lain gitu. Oke ya. Itu jawabannya ya Bro Ferry ya, karena alasannya mesinnya VGA tadi ya. Jadi memang akhirnya ke ETH ya. Kalau misalnya mau ke BTC mesti alatnya juga beda. Jadi tergantung. Kalau Bro Ferry punya
keinginan untuk BTC, nah mungkin harus cari mesinnya harus berbeda dengan yang punyanya Brutama gitu ya. Oke, ini saya cari pertanyaannya relate dengan ini ya, biar nggak nyariin kripto ya. Karena topiknya hari ini bukan hanya kripto sih ya, topiknya lebih ke arah bisnis ya. Oke, Ayu Pujo ya, kok industri rumahan di Cina kok kayak banyak banget ya disupport mesin. Apa beli mesin gitu mahal ya? Ini pertanyaan dari Ayub. Ini lebih ke arah dia cuma pengen punya pandangan gitu Bang, brother bro Ayub bro. Yang gitu industri rumahan di Indonesia, tapi kalau pusat kayak di Cina, ya lebih banyak pengusaha. Oh, industri rumahan ya sebenarnya. Ini complicated sih sebenarnya. Jadi gini, memang pemerintah masing-masing punya cara pengembangan beda-beda ya. Indonesia memang cara pengembangan pemerintah Indonesia pun berbeda dalam ngembangin bisnis di daerah-daerah. Kalau di Cina, ketika mereka waktu itu benar-benar buka untuk internasional, ketika mereka mau ngembangin satu daerah gitu ya, mereka benar-benar buka satu daerah, mereka bikin jalan segede-gedenya, mereka bikin fasilitas bagus-bagusnya, air, listrik, dan lain-lain, terus mereka undang investor untuk masuk. Dan bahkan kamu tahu nggak, kalau di Cina itu zaman-zaman ketika gue masih 2000 berapa ya, 2011, 2012 ya, kalau lu punya uang, lu buka pabrik di Cina, lu bisa usaha di sana tanpa harus bayar pajak. Tapi itu hanya beberapa tahun pertama. Begitu beberapa tahun berikutnya, lo sudah mulai harus bayar pajak. Bahkan mereka tuh kasih insentif ke lu tuh banyak sekali kalau lu usaha di sana. Jadi banyak lah, gue nggak bisa sebut satu-satu juga. Cuman pemerintah tuh memang benar-benar nge-support banget gitu. Nah memang kenapa di Cina bisa dilakukan seperti itu? Karena di Cina kan negaranya komunis ya. Jadi pemerintah itu, apa yang dibicarakan sama pemerintah itu absolut, tidak bisa dilawan. Kalau Indonesia ini kan demokratis, partainya banyak. Lu mau ngembangin satu daerah, nanti partai yang lain ngamuk, dia demo. Kalau lu mau kasih insentif ke sini, kalau misalnya yang lain nggak dapet, ntar demo lagi, rame lagi gitu. Jadi basically memang memang tipe pengembangannya beda, cara style kita beda. Memang karena basically fundamental prinsipal yang kita peluk juga beda. Kita kan negara demokrasi, kita tidak menganut paham komunisme. Jadi memang ya ada plus minusnya. Komunisme, lu mau ngerakin apa gampang, cepet, efektif, pemerintah semua berkuasa, tapi kan memang efek negatifnya rakyatnya dibikin jadi nggak terlalu update sama situasi di dunia, apa-apa di blok sama pemerintah, apa gitu-gitu kan. Jadi memang ada plus minusnya masing-masing lah di komunis dan demokrasi. Cuman ya memang untuk negara besar, memang kalau gue lihat ya, memang negara-negara kalau mau cepat berkembang, contohnya kayak Korea, Jepang, Taiwan, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, itu memang biasanya pertama harus mulai sebagai komunis dulu biasanya. Nanti ketika perjalanan, ketika lo udah maju, baru lo belajar demokrasi. Nah kalau Indonesia ini kan sebenarnya dari dulu sampai sekarang ini kan kita kan negara demokrasi terus gitu kan. Jadi ya kita memang pertumbuhan kita memang sempat lah berapa puluh tahun kita dipimpin sama presiden yang kurang kalau menurut gue mungkin, tapi memang itu kan namanya, ya balik lagi gue bilang mungkin namanya life cycle kali ya, kita memang belajar dari bego sampai sekarang. Amerika pun yang demokrasinya yang udah 200-300 tahun aja sampai hari ini masih bisa rusuh sampai hancur-hancuran juga kan. Ya Indonesia pun demokrasi kita baru 70 tahun, jadi ya memang kita tuh masih anak kecil dibandingin Amerika, jadi memang itu ya perjalanan lah kalau Indonesia untuk itu. Tapi memang secara ekonomi kalau bandingin sama Cina agak susah ya, karena itu nggak apple to apple, pahamnya udah beda gitu. Gue mau komentar juga susah. Nice. Oke, nice bro, thank you. Semoga menjawab ya untuk Kak Ayub tadi ya, kalau nggak salah ya, Kak Ayub ya. Oke, ini ada beberapa pertanyaan juga, saya coba cek. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya, karena sudah 20.26. Nah ini aja, sorry ya guys, saya nggak bisa menanyakan semuanya ya, karena pertanyaan cukup banyak juga ya. Mungkin juga ingat waktu, saya pertanyaan terakhir aja, kebetulan juga sekalian pesan-pesan dari Brutama gitu ya. Ini pertanyaan dari Kak Muhammad Siko 01 ya. Ko pesan buat orang-orang yang mau jadi entrepreneur apa Ko? Nah ini sekalian menutup acara hari ini, pesan-pesan terakhir dari Brutama kira-kira untuk teman-teman yang jadi entrepreneur kira-kira apa Ko? Silakan. Satu, itu lu harus punya pengalaman, lu harus punya koneksi, dan harus punya skill. Syukur-syukur kalau bisa punya partner, seperti tadi gue bilang ya. Kedua, jangan terlalu ngedengerin apa kata-kata motivator. Misalnya 7 kiat sukses buka usaha penghasilan miliaran.
Kalau 5 cara menjadi pengusaha sukses gitu. Kalau menurut gua nggak ada 7 cara baku untuk jadi pengusaha sukses kalau menurut gua. Coba lu lihat, menurut lu gimana? Menurut lu juga pasti sama kan? Ya kan? Kadang-kadang kalau menurut gua di Indonesia ini memang inilah. Ya balik lagi gue bilang life cycle. Gue suka banget sama kata life cycle. Emang kita tuh masih tahap pembelajaran. Jadi memang tuh kadang-kadang kata-kata motivator tuh ditelan mentah-mentah, kita nggak cari sendiri gitu. Jadi memang kadang-kadang motivator juga mungkin ada beberapa mereka pikir ya sudah ini memang konten gue yang emang gue harus jual, ini harus gue posting, jadi ya udah. Ternyata ada beberapa orang yang percaya seperti itu. Jadi maksud gue bisnis itu tidak mudah tapi juga tidak gampang gitu kalau menurut gue. Jadi lu harus benar-benar punya memang mandatory skill-nya baru lu bisa sukses di situ. Dan memang sekarang karena lagi posisinya lagi corona, jadi menurut gue nih sekarang 99,9% itu tidak cukup besar. Lu harus punya 100%. Kalau lu yakin bisa berhasil 100%, go for it, jalanin aja gitu. Dan nanti yang terakhir, bisnis itu lu nggak boleh nyerah. Dan namanya punya bisnis itu paradigma lu, cara pola pikir lu tuh harus berubah. Jadi lu nggak boleh pikiran lagi sebagai karyawan, lu nggak boleh pikiran lagi, lu harus mulai berpikir sebagai seorang wirausaha lah. Jadi lu harus ngerti semua basic-basic lu untuk managing company, keuangan dan semuanya lu harus punya juga. Jadi selain lu punya skill di industrinya, lu harus juga punya skill dalam managing company. Dah, menurut gue itu aja sih yang paling utama kalau lu mau bikin bisnis itu sukses. Itu doang. Nice, ya nice guys ya buat teman-teman ya. Satu, harus punya skill ya, dan ilmu-ilmu mungkin network juga harus punya. Dua, jangan melihat sebagai teori aja gitu ya mungkin ya. Jadi jangan lihat yang diomongin di motivasi atau di buku Anda telan mentah-mentah, tapi coba dilakuin karena bisnis itu praktek guys gitu ya. Harus dipraktekin. Dan terakhir guys, tidak boleh menyerah ya, karena terutama saya sempat sampaikan ya, kalau teman-teman lihat kalau Anda kerja di perusahaan jam 8, jam 4 pulang, jam 9, jam 5 pulang, tapi terutama jam 8 mungkin sampai jam 12 malam, mungkin sampai jam 3 pagi karena meetingnya belum selesai, 2 kali lagi meeting ya. Jadi itu guys ya, buat pengusaha bukan gampang, tapi ya itu tantangan, bukan susah juga tapi tantangan. Dan yakin dan percaya guys, setiap apa yang kalian tabur pasti akan kalian tuai ya. Kalau kalian tabur baik, seperti pertama saya sampaikan ya, tabur nama baik, nanti hasilnya juga mungkin banyak orang yang percaya ya. Tabur pekerjaan yang baik, hasilnya juga rezeki dan berkat yang berlimpah. Gitu ya guys, semoga hari ini sharingnya bermanfaat. Gue yakin dan percaya teman-teman pasti dapat banyak insight dari Prutama ya. Acara hari ini akan gue save ya. Nanti akan gue lihat yang pertama tadi saya belum tahu itu ke-save apa enggak, moga-moga ke-save ya guys ya. Yang kedua ini masih saya save ya. Nanti gue lihat lagi ya. Nanti benar mati terus hilang terus saya masuk lagi. Saya nggak tahu juga, moga-moga ke-save ya. Tapi anyway, thank you so much Prutama. Hari ini sudah sharing banyak macam untuk yang di teman-teman ya. Untuk hari ini acaranya. Semoga juga bisa mendapatkan insight buat teman-teman ya, dan buat Prutama, thank you so much sudah diluangkan waktunya 1,5 jam di sela-sela kesibukannya ya. Tuhan berkati Prutama luar biasa ya, untuk bisnisnya, keluarganya, dan apapun yang lagi Prutama kerjakan, yakin dan percaya dibuat dia berhasil ya. Oke, thank you so much Prutama, sukses terus buat meetingnya habis ini 1,5 jam lagi ya. Semoga lancar-lancar ya. Thank you bro, sukses terus Prutama. Thank you thank you bye. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding